Cingge. Kamu mau? Aduh, cepatlah. Aku sudah tidak sabar dari tadi. Bajingan. Mission. Lili Hua, kau perempuan tak tahu malu, ternyata selingkuh. Apa kau tidak merasa bersalah padaku? Selingkuh itu kenapa? Kamu cuma kurir makanan tidak berpendidikan. Kamu pikir hanya karena sudah membantuku menjawab soal, aku mau menikah denganmu? Dasar kamu. Kamu diikutkan lomba itu cuma supaya bisa membantu Li Hua menang hadiah utama. Dasar bucin. Setidaknya kamu sudah berusaha semampumu. Sekarang kamu boleh pergi. Kalian berdua dasar binatang. Aku pasti akan membalas kalian. Aku injak kamu. Aku bikin kamu mati. Suamiku bantu aku menjawab soal lomba biar menang ya. Kalau aku menang, kita langsung nikah saja. Aku terlahir kembali tepat sebelum lomba dimulai, saat Lin Li Hua minta bantuan jawaban agar dia bisa menang. Suamiku, lagi pula kamu cuma kurir makanan tanpa gelar. Gelar juara ini tak ada gunanya bagimu. Jadikan hadiah 5 juta ini mahar kita. Uang ini akan jadi modal awal keluarga kita, agar aku bisa memberimu putra yang sehat. Lin Li Hua, aku sangat cerdas soal ketiadaan gelarku. Kamu pasti tahu sebabnya, kan? Kenapa dia sekarang benar-benar berbeda dari dulu yang penurut? Suamiku, aku tahu kamu mencintaiku sampai rela putus sekolah demi aku dan setiap hari memberiku makan. Tenang saja, setelah menang lomba ini, aku akan segera menikah denganmu dan langsung urus suratnya. Bagaimana? Masih minta dipercaya? Dulu karena percaya padamu, aku tewas di tanganmu dan Li Qian. Bagaimana kamu tahu aku dan Kak Qian bersekongkol? An Yi Cheng, aku memberitahumu dan menjanjikanmu juara karena aku menghargaimu. Kak Qian sudah mengatur lomba ini. Mau kamu bantu atau tidak, aku pasti akan jadi juaranya. Kamu sama sekali tidak punya kesempatan untuk jadi juara, Lili Hua. Juara lomba ini sudah pasti hanya bisa aku, An Yi Cheng. Akan kuputuskan sendiri peluangmu menuju puncak. Inilah bayaranmu setelah mengkhianatiku. Ini adalah lokasi final dari acara kuis pengetahuan besar otak terkuat. Saya adalah pembawa acara, Wang Xiaoying. Pertama-tama, mari kita perkenalkan para tamu hari ini. Mereka adalah ahli astronomi dan geografi. Dikenal sebagai kamus berjalan serba bisa, Guru Jobo, dan CEO termuda dalam sejarah perusahaan publik, juga mitra merek Li Qian. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Wah, ternyata itu idola saya, Jobo dan Li Qian. Selanjutnya, mari kita sambut 2 orang peserta di samping saya. Yang pertama adalah wanita paling berbakat di Daxia, cantik dan juga cerdas, Nona Lin Li Hua. Luar biasa, saya sering membicarakan di internet, benar-benar cantik dan penuh peluang. Dan yang satu lagi, Bapak An Yi Cheng, seorang kurir makanan dari akar rumput. Seorang pengantar makanan datang ke sini mau apa? Hah? Dia cuma juara kedua. Apakah seorang pengantar makanan benar-benar berpikir dia bisa menjadi juara? Turun! Ayo turun! Kompetisi ini menggunakan format menjawab secara bergilir, dan orang yang menjawab pertanyaan 2 kali berturut-turut akan menjadi juaranya. Nona Lili Hua, apakah Anda siap? Saya siap. Silakan jawab pertanyaan pertama, yaitu soal aritmatika sederhana.
Jawaban saya adalah 3 sampai 5. Tahu 80 dan 90. Sekarang mari kita ungkapkan jawaban yang benar. Lima. 8. 9. 10. Hebat sekali, selamat ya, jawabanmu benar. Untung saja Kak Tian sudah memberitahuku jawabannya sebelumnya. Si kurir makanan bau itu mau lawan aku pakai apa? Lin Lihua, sejak kapan kamu jadi begitu jago hitung-hitungan? Kenapa aku sampai tidak tahu? An Yicheng, sebaiknya kamu tahu diri dan tutup mulut saja. Si rendah yang tak bisa baca sehuruf pun berani meragukan Lihua. Kurir makanan sepertimu, apa hakmu berkoar di sini? Bisa berdiri di panggung ini saja sudah pencapaian tertinggimu, masih mau sombong. Apa hebatnya itu? Nanti kalau aku jadi juara di ajang bos terkuat, itulah puncak yang sebenarnya. Kamu mau jadi juara? Kamu ngerti hitung-hitungan nggak? Tahu apa itu algoritma? Bener-bener nggak tahu diri, hampa. Kamu ini kurir makanan, kamu mau menang ya? Kamu terlalu berlebihan deh. Aku mau lihat gimana caramu menang. Sekarang, mari kita fokus ke soal berikutnya. Soal ini mengharuskan setiap peserta dalam waktu 1 menit saja untuk menemukan 1 gelas air yang diberi garam. Dari 100 gelas air yang tampak persis sama. Seorang kurir yang sedang mengantarkan pesanan makanan pelanggan. An Yicheng, silakan mulai menjawab. Ini jelas bukan di level yang sama dengan soal hitung cepat tadi. Ini benar-benar menguji kemampuan observasi dan konsentrasi mental. Mana mungkin kurir makanan bisa melakukannya? Modalnya cuma tenaga tak terbatas. Ini terlalu sulit dan menyulitkan dia, kan? Kalau salah ambil pesanan, mending turun saja daripada nanti makin malu. Toh cuma cari segelas air garam saja. Sangat mudah. Bicara besar, siapa juga yang nggak bisa? Kalau kamu memang sehebat itu, ayo cepat jawab pertanyaannya. Kurir makanan desa seperti dia tahu apa. Paling cuma sok hebat dan cuma buang waktu saja. Yicheng, aku tahu kamu tidak rela, tapi saranku sebaiknya kamu mundur saja. Setidaknya masih bisa menjaga harga dirimu yang terakhir. Yang seharusnya mundur itu kamu. Harga diriku hanya bisa kubuktikan sendiri. Aku tidak butuh 1 menit, aku hanya butuh 7 detik. Dalam 7 detik, aku pasti bisa menjawabnya. 7 detik? Kamu pura-pura sok keren di sini buat siapa sih? Bener-bener lucu sekali. Aduh, zaman sekarang ini orang bodoh makin lama makin banyak saja. Kalau kerja jadi kurir makanan, ya seharusnya seumur hidup kerja jadi kurir makanan saja. Jangan datang ke tempat terhormat seperti ini hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Kurir makanan rendahan mau meniru Chow Ji berpuisi 7 langkah. Dia sastrawan besar ternama, sedangkan kamu bukan apa-apa. Masih mau meniru sastrawan, datang ke sini cuma buat pamer gaya. Kamu tahu apa nama perilaku seperti kamu ini? Ini namanya dongshi meniru shishi. Sudah dipuji saja dia, berdiri di panggung otak terkuat itu. Memang sudah terlalu bagus untuknya. Kalau sering pipis, cepat turun ganti popok. Jangan sampai ngompol di atas panggung dan mengotori mata kami. Dengar tidak, An Yicheng? Kalau tidak, cepat turun dari panggung. Waktu mulai dihitung. 1 detik dan 2 detik. 4 detik, 5 detik, 6 detik, dan 7 detik. Waktu habis. An Yicheng, silakan duduk. Saya bilang, tukang antar makanan seperti dia, kaum rendahan seperti itu, apa pantas muncul di panggung otak terkuat kita? Bukankah ini konyol? Siapapun yang punya telinga dan otak pasti tahu jawabannya yang benar. Hanya ada satu. Lihat, dia ambil 2 gelas. Bukankah itu membuktikan dia punya otak tapi tidak punya telinga? An Yicheng, kamu benar-benar jadi bahan tertawaan. Kalau tidak bisa memilih, menyerah saja. Mau sok apa di sini?
Kenapa? Masih mau curang? Jangan-jangan kamu mau bilang 2 gelas itu sama-sama berisi air garam? Iya, benar juga. Masa sih tim produksi acara kita hanya demi menjebak seorang kurir miskin seperti kamu? Kurir sepertimu malah berani ragukan tim produksi acara? Nggak tahu diri. Nah, Yi Cheng, aku perlu mengingatkanmu. Jawaban untuk pertanyaan ini hanya satu. Sebagai acara kuis pengetahuan dengan rating tertinggi di dunia, tim produksi kami selalu membuat soal secara adil, jujur, dan transparan. Tidak pernah ada situasi di mana ada 2 jawaban. Tolong pilih dengan hati-hati. Kapan aku bilang 2 gelas itu sama-sama jawaban yang benar? Jangan sok misterius di sini. Kalau 2 gelas air ini bukan jawaban yang benar, kenapa kamu angkat? Apa sih? Kamu lihat-lihat aku terus. Kenapa? Kamu bawa 2 gelas air. Apa kamu mau tunggu aku kasih tahu jawabannya? Aku bawa 2 gelas air ini tentu saja ada alasannya. Jawaban yang benar adalah gelas di tanganku ini. Semua yang masuk ke mataku, semuanya akan terhenti di mataku. Jadi aku bisa melihat gelembung-gelembung kecil yang terus muncul di air yang sudah diberi garam ini. Selamat, jawabanmu benar. Terlalu lama berani-beraninya kamu sentuh aku. Jika bukan kamu yang mati tanpa kubur, untung si maut luar biasa. Tebakannya benar-benar tepat. An Yi Cheng, jangan terlalu bangga dulu. Kamu tidak akan seberuntung ini lagi, An Yi Cheng. Apakah kamu memilih untuk melanjutkan menjawab? Lanjut. Hei Paman, beri dia soal yang tidak ada jawabannya. Aku ingin dia pergi dari sini tanpa membawa apapun. Beri dia soal yang tidak ada jawabannya. Oke, cepat-cepat. Sebagai pembawa acara, aku harus mengingatkanmu, jika kamu menyerah sekarang, kamu bisa langsung membawa pulang 5 juta. Jika kamu memilih untuk lanjut, menjawab dan benar, kamu tidak hanya dapat 5 juta, tapi juga kesempatan tampil di gala tahun baru. Jika salah, kamu tidak akan dapat apapun. Kamu harus memilih dengan hati-hati. Kamu sampai sejauh ini berkat keberuntunganku, tapi kita sudah putus dan aku belum bisa melupakanmu. An Yi Cheng, kamu tukang antar makanan, sadarlah dan berhenti di sini. Ansha, 5 juta ini sudah cukup untuk membeli mobil dan rumah. Jangan serakah. Ini sudah puncak hidupmu sebagai orang biasa. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Ini bukan momen kejayaan apa-apa. Kedepannya, masih banyak hari di mana kalian akan memandangku dengan kagum. Aku memilih lanjutkan. Karena begitu, An Yi Cheng, silakan dengarkan pertanyaan keempat. Seperti yang diketahui semua orang, dinasti Xia memiliki 4 penemuan besar. Lalu, apa yang disebut sebagai penemuan besar kelima? Kamu, Iya, penemuan besar kelima. penemuan besar. Sepertinya aku juga belum pernah dengar ya. Aduh, meskipun aku sudah banyak membaca sejarah dan berkeliling ke berbagai negara, aku benar-benar belum pernah dengar soal itu. Penemuan besar kelima, ya, 4 penemuan besar sudah diakui, tapi belum ada yang benar-benar pasti soal penemuan besar kelima. Jadi pertanyaan ini memang tidak ada jawabannya. Hai Cheng, kamu pasti tidak bisa menjawabnya. Cepatlah turun dari sini. Penemuan besar kelima ini aku tahu, itu ada di sekitar kita. Sering kita gunakan sehari-hari. Yang sering kita lihat sehari-hari, sebenarnya tidak ada yang namanya penemuan besar kelima. Jangan-jangan kamu mau bilang mobil. apa mungkin jangan-jangan kamu mau mengatakan ponsel ya? Bukan juga. Jangan-jangan kamu mau bilang komputer. Memang komputer bisa dibilang penemuan terbesar abad ke-20, tapi untuk menjadi penemuan besar kelima, itu masih belum cukup. Penemuan besar kelima ini cocok untuk semua usia, baik orang miskin maupun kaya. Semua orang bisa memilikinya. Jangan-jangan yang kamu maksud itu bola lampu. Sepertinya hanya An Yi Cheng yang tahu jawabannya. Dia keren banget ya. An Yi Cheng tampak sangat yakin akan menang, sementara para tamu sepertinya tidak tahu jawabannya. Mereka mengaku intelektual berpendidikan tinggi. Kalau begitu, bagaimana mereka masih punya muka duduk di sana? Aduh, kakak. Jangan sok misterius. Menurutku kamu juga nggak tahu jawabannya. Cuma mau kami mengatakannya duluan. Hei, mau nyontek ya? Dengan
otakmu itu? Apa kamu yakin bisa menjawab dengan benar? An Yicheng, kalau kamu memang yakin, kenapa tidak langsung sebutkan jawabannya? Kenapa malah mengulur waktu? Benar. Tolong beritahu saya, apa sebenarnya penemuan kelima itu? Katakanlah. Menurutku sih dia hanya pura-pura percaya diri saja. Tak ada jawaban. Mana mungkin dia Bisa tahu? An Yicheng, kamu masih punya 10 detik lagi. Silakan segera jawab. Penemuan yang kelima dari Daxia adalah Kamu tidak tahu apa-apa. Sebagai kurir rendahan, buta huruf, mana mungkin kamu bisa sampai sejauh ini? Pasti kamu sudah curang. omong kosong. Apa itu? Mana mungkin aku mencontek kamu? Nona, aku selalu mendampingi An Yicheng dan tidak menemukan yang aneh. Apa Anda salah paham? Saya punya semua catatan belajar An Yicheng sejak kecil. Semua nilai ujiannya 0. Bagaimana mungkin seorang kurir rendahan seperti dia bisa menjawab semua soal dengan benar? Jelas-jelas dia mendapat bantuan dari luar. Benar. Semua yang hadir di sini adalah cendekiawan terkemuka di Tiongkok. Bahkan soal yang tidak bisa kami jawab, mana mungkin seorang buta huruf seperti dia bisa menjawabnya? Pasti dia curang. Hei, ya benar. Pasti ada alat curang di tubuhnya. Cepat seseorang periksa dia. Lepaskan aku. Aku tidak curang. Aku benar-benar tidak curang. Ini apa-apaan? Kenapa aku malah ditangkap? Aku tidak curang. Lepaskan. Semua tentang Ling Fan itu palsu. Kalau mau tahu dia curang atau tidak, periksa saja. Periksa. Aduh, sayangnya meskipun kamu tidak curang, kamu sudah kehabisan waktu untuk menjawab soal. Haha, Cheng, kamu sudah tidak berhak menjawab soal lagi. Cepat pergi dari sini. Kok bisa begini? Padahal tamu itu yang biang keroknya. Kenapa menyalahkan An Yicheng? Saya protes. Ini jelas-jelas ada permainan kotor. Meskipun An Yicheng hanya seorang kurir, dia sangat berpengetahuan. Kenapa dia tidak boleh lanjut menjawab soal? Kalau An Yicheng tidak boleh lanjut menjawab, saya akan melaporkan acara kalian karena ada permainan kotor. Permainan kotor. Permainan kotor. Aduh, ini sangat bikin kami para kurir bangga. Para tamu ini benar-benar keterlaluan. Laporin saja. Ikutkan saya juga. Saya juga mau lapor. Kami para pengguna ponsel melaporkan The Brain terkuat karena menindas seorang kurir. Harus dilaporkan. Permainan kotor, permainan kotor. Xiaoye, sekarang backend kami penuh laporan. Mana informasinya? Penonton, mohon untuk tetap tenang. Diterima. Main kotor, main kotor, main kotor, main kotor, main kotor, main kotor. Baru saja tim produksi berdiskusi dan memutuskan untuk memberikan An Yicheng satu kesempatan menjawab. An Yicheng, karena kamu begitu yakin dengan soal ini, maka manfaatkanlah kesempatan terakhir ini sebaik-baiknya. Jika berhasil, kamu menciptakan keajaiban. Jika gagal, semuanya sia-sia. Silakan jawab. Penemuan kelima terbesar dari dinasti Xia adalah yaitu memang adalah tanaman padi hibrida. Padi hibrida? Inilah penemuan kelima terbesar. Menurutku, apa yang dia katakan itu memang ada benarnya. Padi hibrida benar-benar telah menyelesaikan masalah besar rakyat kita dalam hal pangan. Menyebutnya sebagai penemuan kelima terbesar sama sekali tidak berlebihan. Tapi penemuan ini memang selalu jadi perdebatan. An Yicheng, kamu sudah pura-pura misterius begitu lama. Jangan-jangan kamu pikir bisa asal jawab dan lolos begitu saja? Masih padi hibrida katanya. Menurutku kamu ini gara-gara bertani jadi otaknya ikut bebal. Apa mungkin penemuan kelima terbesar dinasti Xia sesederhana itu? Sederhana atau tidak, nanti kita tunggu hasil dari pembawa acara saja. Baru aku tahu. Cuman badut sirkus saja, kamu pasti tidak mungkin bisa menjawab dengan benar. Karena soal ini memang tidak ada jawabannya. Bagaimana kamu tahu soal ini tidak ada jawabannya? Oh, jangan-jangan kamu bersekongkol dengan tim acara. Jangan asal tuduh orang di sini. Siapa sih yang tidak tahu kalau dinasti Xia kita memang tidak punya penemuan kelima? Hari ini kamu mau ngomong apapun juga percuma. Gelar juara ini juga tidak akan bisa kamu rebut. Aku percaya acara Sang Jawara Terkuat pasti akan memberikan hasil yang adil. Pembawa acara, silakan umumkan jawabannya. Seperti yang diketahui semua orang, di dinasti Xia masih ada banyak perdebatan tentang apa sebenarnya penemuan kelima itu. Namun sebagai pembawa acara program kompetisi ini, menurutku penemuan besar dinasti Xia yang kelima adalah padi hibrida. Tanaman padi hibrida. Coba perhatikan. Ai, Yicheng. Selamat, kamu menjawab dengan benar dan menjadi juara dalam kompetisi kali ini. Aku menentang, Yicheng, kamu curang. Pasti kamu mengancam membuat soal dan mendapatkan jawabannya
Lin Lihua, barusan kamu menuduhku curang, tapi ternyata tidak menemukan apa-apa. Sekarang kamu masih mau mengulangi trik lamamu? Apa maksudmu trik lama? Jelas kamu yang berniat buruk ingin berbuat curang demi ke puncak. Tadi aku cuma meremehkanmu, makanya kamu lolos. Sekarang akan kubongkar siapa kamu sebenarnya. Kalau yakin, tunjukkan buktinya. Menuduh tanpa dasar begini, siapa yang mau bantu? Aku bisa buktikan. Bukankah ini penulis papan atas dalam negeri, Guru Lee Bowen? Sekarang terserah padamu. Tak disangka ya, An Yicheng, kita bertemu lagi. Terakhir kali aku memintamu mengantar makanan ke rumahku. Aku menitipkan ibuku padamu untuk dirawat beberapa waktu. Tapi tak kusangka, setelah kamu tahu akulah pembuat soal untuk sang bos terkuat, kamu malah menggunakan ibuku untuk mengancamku. Kamu ingin aku membocorkan soal untukmu, ya? Mana mungkin aku mau melakukan hal seperti itu? Lalu kamu diam-diam menyelinap ke ruang kerjaku dan mencuri soal-soalnya. Dasar tak tahu malu. Tak disangka ternyata Dokter An orangnya seperti itu. Padahal tadi aku hampir saja percaya padanya. Menjijikkan sekali. Apa mungkin ada rahasia? Soalnya An Yicheng sepertinya bukan tipe orang yang suka curang. Orang seperti itu aku sudah sering lihat. Kenal wajah belum tentu kenal hati. Hadirin sekalian, An Yicheng sejak kecil malas dan tak pernah sukses dalam apapun. Tak kusangka dia mengancam Guru Lee Bowen untuk balas dendam. Menurut kalian, orang dengan karakter seburuk itu bukankah harus disingkirkan dari panggung ini? Keluar! 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 An Yicheng, kamu dengar, kan? Itu suara hati masyarakat. Kalau kamu tahu diri, lebih baik keluar sendiri. Kalau tidak, aku akan suruh orang untuk mengusirmu. Aku sama sekali tidak mencuri soal. Kenapa aku harus keluar? Aicheng, kamu masih berani mau ngeles? Apa kamu mau bilang kalau Guru Lee Bowen yang menjebakmu? Aicheng, kalau kamu mundur dari kompetisi ini sekarang, aku bisa anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku pasti akan menuntutmu. Lee Bowen, kamu itu penulis terkenal, tapi ternyata tidak tahu benar dan salah, malah membantu penjahat. Apa kamu tidak takut kalau aku bongkar semua aibmu keluar? An Yicheng, aku akui kamu memang cukup cerdik, tapi aku mau bilang, mengandalkan kecerdikan seperti itu tidak akan membawamu jauh. Sebaiknya kamu lebih menahan diri. Jangan melawan kekuatan yang jauh lebih besar darimu. Dokter An, tanpa mencuri soal, mana mungkin kamu bisa menjawab dengan benar? Kamu tidak akan bisa mengelak dari fakta kecuranganmu. Lebih baik pergi sekarang untuk menjaga sedikit harga dirimu. Benar, tapi sebenarnya siapa sih Pak Lee itu? Mana mungkin dia memfitnah kamu yang cuma seorang kurir makanan? Kamu sudah curang, masih berani bicara sembarangan dan mengancam Pak Lee. Benar-benar tidak tahu malu. Jika kalian bersikeras menuduh saya mencuri soal, saya tanya Pak Lee Bowen, berapa soal buatan Anda untuk sang jagoan terkuat? Jika saya bisa selesaikan soal Bang Guang hari ini, bukankah itu bukti saya tak bersalah? Apa aku tidak salah dengar? Dia mau menjawab semua soal yang ada di bank soal. Astaga, selama hidupku baru kali ini aku melihat orang yang begitu sombong. Kamu pikir kamu dewa pengetahuan yang turun ke bumi, ya? Nah, Yicheng, meskipun kamu sudah kepepet, tidak perlu juga bicara besar seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Benar-benar tidak menyangka. Demi membela diri, dia berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Aku kasih tahu kamu ya. Bahkan kalau guru sastra terhebat di Daxia, Pak Bai Hui, datang ke tempat ini, dia pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Anica, aku kasih tahu kamu, di dunia ini sama sekali tidak ada orang yang mungkin bisa menjawab semua soal di bank soal dengan benar. Orang seperti kamu, yang sudah terbiasa berbohong dan penuh dengan kebohongan, sama sekali tidak pantas muncul di atas panggung ini. Jadi aku sarankan mulai sekarang semua industri memboikot dia. Jangan biarkan dia muncul di televisi manapun lagi. Aku setuju. Segera boikot An Yicheng. Orang seperti dia, aku bahkan merasa menjijikkan. Berani taruhan tidak? Kalau aku bisa menjawab semua soal di bank soal, kalian semua harus minta maaf padaku. Dan mulai sekarang menghilang dari pandangan publik. Dengan kemampuanmu, kamu mau kami berlutut dan minta maaf padamu? Kenapa? Apa kamu merasa takut? Aku tidak percaya dia benar-benar bisa menjawab semua soal. Menurutku yang seharusnya takut itu justru kamu.
Kalau kamu begitu percaya diri, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab, bagaimana? Kalau aku tidak bisa menjawab, aku akan langsung mundur dari kompetisi, meminta maaf kepada semua penonton, dan tidak akan pernah ikut acara apapun lagi. Oke, baiklah, saya sepakat. Pertanyaannya, siapa bintang film Lingkaran Rumput di Pegunungan Rendah? Shuziki, Dalam mitologi kuno Daxia, hewan suci yang menguasai makanan itu apa? Auti, Apa gambar pada koin peringatan pertama Daxia tahun 1985? Pantang menyerah. Dua tepi tak bisa tahan arus. dua tepi sungai tak bisa menahan arus. Perahu ringan telah melewati ribuan gunung. Cut! Siapa nama kaisar pertama Daxia? Qin Shi Huang, Berapa 3, 4, 5 bagi 6, 7, 8? 151. Silakan ya. Chao Ge, Li Peng membakar cibi, Bubble Aiser. Tukang daging piramida 1872, 372 Tamis 2 dewasa. Chao Ge, cibi 997. Selamat, kamu menjawab semuanya dengan benar. Ternyata benar, Dr. Ai memang luar biasa. Kalau An Yichen bisa jawab satu soal ini saja, itu sudah dewa banget, tahu? Dengan ini saya umumkan, mulai sekarang An Yichen adalah idola saya, An Yichen. Bagaimana mungkin bisa menjawab semua soal dengan benar? Bagaimana? Sekarang masih mau bilang apa, Pak Li? Mau saya kasih soal kamu? Bisa menjawab semua soal di bank soal, lalu kenapa? Faktanya kamu tetap mencuri soal. Berapapun soal yang kamu kerjakan, itu tak membuktikan kalau kamu tidak curang. Benar. Dia memang orang yang tidak berperilaku baik, sungguh lucu. Dengan kemampuanku, apa aku perlu menyontek? Coba kalian pikir, dari semua soal yang barusan aku jawab, adakah yang tingkat kesulitannya lebih rendah dari soal penemuan besar kelima? Hanya jenius yang bisa menjawab soal An Yichen, dia tak perlu menyontek sama sekali. Aku percaya An Yicheng tidak mungkin curang. Ayo dukung An Yicheng! Yichen, kami mendukungmu ya! Yicheng, kami mendukungmu, Li Bowen. Selama ini aku sungkan membongkar kebohonganmu. Kamu benar-benar munafik dan berhati busuk. Masih berani santai bilang kamu yang suruh aku jaga ibumu. Kamu anak durhaka, meninggalkan ibumu sendiri di rumah tanpa peduli. Kalau bukan karena beliau pesan makanan online, mungkin beliau sudah lama kelaparan sampai mati. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong ngawur, aku memang tahu kamu penulis terkenal, juga tahu kamu yang membuat soal untuk bos terkuat. Tapi, aku sama sekali tidak pernah meminta jawaban darimu. Aku hanya menasihatimu supaya lebih memperhatikan ibumu, tapi malah kamu dendam dan memfitnahku membocorkan soal. Orang seperti kamu, pantas nggak sih berdiri di sini? Pantas nggak sih menerima rasa hormat dari semua orang? Kalau kamu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, maka tepati janjimu dan minta maaf padaku. Minta maaf ya. Tidak mungkin An Yi berhasil. Dia itu buta huruf. Walau cerdik, sama sekali tak mungkin dia menjawab semua soal dengan benar. Aku sudah bersamanya bertahun-tahun. Dia benar-benar sampah. Anak kecil, jujur saja, apakah kamu dan Huang Xiaoye sudah bersekongkol dari awal dan merencanakan semua ini bersama? Apa? Iya, saya. Kamu ngomong apa sih? Aku bahkan tidak kenal An Yichen. Bagaimana mungkin aku bisa bersekongkol dengannya? Kamu bilang tidak kenal dia, tapi kenapa kamu selalu bersikap sangat baik sama dia? Aku curiga kalian sudah bersekongkol untuk membantunya jadi juara, ya? Tega sekali kamu memfitnahku. Aku cuma bertugas jadi pembawa acara. Semua itu dijawab langsung oleh An Yicheng. Jaminanku adalah karir profesionalku. Kalian berdua sama saja. Pantas An Yicheng berubah drastis. Ternyata dia bersekongkol dengan wanita licik sepertimu. Saranmu soal hubungan orang lain tidak bisa dipercaya. Lin Li, kamu punya hak apa menilai orang lain? Kalau bicara soal rendah, kamu jauh lebih rendah, kan? Kenapa? Mau aku ungkap semua perbuatan hebat yang sudah kamu lakukan? Jaga bicaramu. Kau tak punya prestasi. Masa aku harus seumur hidup bersama pecundang sepertimu? Hei Wang Yaoyan, aku sarankan kamu segera putus saja dengan orang ini. Bersama pecundang seperti dia, kamu cuma buang-buang waktu dan energi. Kamu salah. Meski aku dan An Yicheng tidak bersama, aku percaya kemampuannya. Kelak dia pasti akan sukses besar. Cepat sekali kamu membelanya. Kalau begitu, kalian berdua keluar saja. Kenapa harus kami? Aku sudah menyelesaikan semua soal. Yang seharusnya keluar itu kalian. An Yicheng, jangan mentang-mentang dekat Wang Xiaoye kamu bertindak semaumu. Kalau host dan peserta ketahuan saling bantu, reputasi kalian di industri ini bisa benar-benar hancur.
Tidak ada. Tidak ada apanya. Tadi kalian saling melindungi. Satu sama lain, penonton di bawah sana semuanya melihat dengan jelas. Apa kalian masih mau menyangkalnya? Jelas-jelas kalian yang sudah keterlaluan. Nah, para penonton sekalian, kalian semua sudah melihatnya kan? An Yicheng bahkan bisa menyuap pembawa acara, jadi bisa menjawab beberapa soal. Itu apa hebatnya? Takutnya, bahkan gelar juara pun bisa dia dapatkan dengan mudah. Panggung sang jawara terkuat kita ini tidak bisa menampung orang-orang licik seperti itu. Mana mungkin? An Yicheng tadi menjawab banyak soal dengan benar. Aku tidak percaya dia curang. Apa yang tidak mungkin? Dia bahkan menyuap pembawa acara. Tentu saja dia bisa tahu jawabannya. Beberapa orang seperti An Yicheng berani bersekongkol dengan pembawa acara. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana tim produksi acara ini bekerja. Orang seperti itu pun bisa dibiarkan masuk? An Yicheng, sekarang sebagai sponsor acara, aku memberitahumu, segera keluar dari sini atau aku akan memanggil satpam. Likian, kamu benar-benar mengira kamu bisa hidup seenaknya. Hal yang tidak pernah kulakukan tidak akan kuakui. Aku tidak curang. Semua soal tersebut kujawab dengan jujur dan adil. Aku memang pemenang sejatinya. Bagus sekali. Ini... Kamu nggak tahu, dia perencana di balik bos terkuat Bai Hui. Tiap tahun, juara bos terkuat punya kesempatan tanda tangan kontrak dengan studio Wen Hui miliknya. Studio Wen Hui, teater kampus terbesar. Konon, kontraknya menjamin kekayaan seumur hidup yang sulit dicapai orang biasa. Pak Bai Hui, saya kagum pada Anda. Sudah baca banyak karya Anda. Tak sangka bertemu Anda di sini. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Guru Bai Hui. Tadi cuma ada seekor lalat yang datang, dan saya langsung mengusirnya pergi. Begitu ya? Menurutku, yang seharusnya diusir itu justru kamu, si rumput liar ini. Guru Bai Hui, jawaban Anda tadi luar biasa. Bagaimana Anda bisa menjawab semuanya? Anda jenius sekali. Talenta seperti Anda tak boleh saya lewatkan. Anda terlalu memuji saya. Tidak, saya sudah memutuskan untuk mengundang Anda ke studio saya dan menjadi penulis kontrak saya. Apakah Anda bersedia? Lebih baik tidak. Sebenarnya, hari ini saya datang hanya untuk melampiaskan kekesalan saya. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi soal kontrak sebaiknya tidak usah. Belum pernah ada yang menolak saya sebelumnya. Kamu yang pertama. Baiklah, apakah kamu punya permintaan lain? Tadi mereka bertaruh. Jika saya bisa menjawab semua pertanyaan di bank soal, mereka harus minta maaf kepada saya. Saya hanya berharap mereka tepati janji. Guru Bai Hui, jangan percaya dia. Dia menggoda pembawa acara dan tahu semua jawabannya. Orang seperti ini tak perlu kita minta maaf. Benar, Guru Bai Hui. Jangan sampai tertipu. Dia tidak berguna dan tidak kompeten. Saya sangat tahu siapa dia. Soal ini saya buat sendiri. Pembawa acara tak mungkin tahu jawabannya. Semua ini hanyalah fitnah. Kalian harus minta maaf pada An Yicheng dan berikan gelar juara otak terkuat padanya. Jangan kira hanya karena kamu pencipta acara ini, kamu bisa bersikap tinggi hati. Aku ini sponsor utama otak terkuat. Tanpa persetujuanku, dia jangan harap bisa mendapatkan gelar juara. Aku juga tidak setuju, Wei Su. Dia itu cuma kurir makanan biasa. Kenapa kita harus minta maaf padanya? Apa kalian mau mengabaikan aturan otak terkuat begitu saja? Kalau iya, memangnya kenapa? Kamu itu perempuan, sebaiknya jangan ikut campur. Oh ya, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana kalau ternyata aku memang harus ikut campur? Oh ya, kalau begitu silakan coba saja. Lihat saja di panggung otak terkuat ini, apakah kata-katamu yang berlaku atau uangku yang berkuasa. Sudahlah, hari ini aku sudah melihat dengan jelas siapa kalian. Dengan sikap kalian seperti itu, kalian tidak pantas memberiku penghargaan dan aku tidak butuh pengakuan kalian. Bagaimanapun, hari ini aku sudah membuktikan diriku di depan seluruh rakyat negeri ini. Soal juara, aku tidak tertarik. Kalian urus saja sendiri. An Yicheng, aku ingin bicara denganmu. Nona Bai, ada apa? Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan bicara saja. Sebenarnya aku punya banyak yang ingin ku sampaikan. Takut tak cukup dengan 1-2 kalimat saja. Bagaimana kalau kita pergi ke restoran saja? Aku traktir kamu makan. Lagi pula tidak nyaman bicara di sini.
Justru menurutku, tempat ini terasa sangat luas dan leluasa. An Yicheng, tahukah kamu? Sejak kamu menolakku saat itu juga, semangat juangku langsung menyala karena kamu. Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan gairah yang membara seperti ini. Maaf, aku memang tidak terlalu tertarik menjadi penulis. Bukan. Maksudku bukan cuma menjadi penulis gitu. Tapi yang utama adalah menikah denganmu. Kamu bikin aku kaget. Kupikir kamu mau menikah denganku. Lihat, sampai segitunya kamu kaget. Apa aku sebegitu menakutkannya? Apa menurutmu, Kak tidak pantas untukmu? Bukan itu maksudku. Kamu sangat baik. Justru aku tak pantas untukmu. Permisi dulu. Tapi kakak sudah benar-benar takluk padamu. Tak perlu rendah diri. Kalau aku bilang akan menikahimu, pasti kulakukan. Soal mahar, kakak tak minta apa-apa. Asal kamu mau, tenang, dan bersamaku saja. Tapi hari ini kan baru pertama kali kita bertemu. Baru pertama kali bertemu, memang kenapa? Siapapun yang sudah jatuh hati padamu, kamu tidak akan bisa lari. Ayo. Lihua, sebenarnya kamu mau pergi kemana ya? Kamu kesini mau apa? Ini telur ayam dari rumah sendiri. Aduh, aku tahu kamu suka makan, jadi sengaja aku bawakan beberapa untukmu. Lihat, segar sekali. Siapa juga yang mau telur ayam jelekmu itu? Sebenarnya kamu kesini mau apa? Lihua, aku tahu kamu menganggap keluarga kami miskin. Aku juga tahu. Semua ini gara-gara aku, nenek tua ini, yang membebani keluarga kita, Aceng. Tapi Aceng benar-benar tulus padamu. Tolong berikan Aceng satu kesempatan lagi. Kalian jangan putus ya. Jadi, kamu kesini jadi utusan An Yuncheng. Dulu dia begitu, sekarang mau aku kembali. Mimpi di siang bolong namanya. Jangan marah lagi. Semua salah Aceng, semuanya salah dia. Aku minta maaf padamu atas namanya. Kalian sudah bersama begitu lama. Itu tidak mudah loh. Tolong maafkan dia kali ini saja. Aku janji dia tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Tidak mungkin. Kamu pulang dan bilang ke An Yicheng. Kecuali dia datang sendiri, bersujud dan meminta maaf padaku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Lihua, Aceng belum dewasa. Jangan dipikirkan ya. Kenapa kamu marah? Tumpahkan saja kekesalanmu ke Tante Dong Huang. Minggir. Aku sudah muak dengan kalian berdua, ibu dan anak. Gak punya kemampuan, gak punya uang. Sekarang malah masih punya muka buat minta aku kembali. Bener-bener gak tahu diri, sadar diri sedikit lah. Kok kamu bisa ngomong begitu sih? Kamu masih marah sama Ansheng kan? Atau bagaimana kalau aku berdiri lalu berlutut di hadapanmu? Kamu mau maafin Aceng enggak? Masak saja, kamu. Jujur saja, kalau bukan karena anakmu masih ada sedikit nilai guna, dulu aku sama sekali nggak akan mau bersamanya. Apa yang kamu bilang? Selama bertahun-tahun ini kamu selalu hidup dalam ketakutan. Benar, kalau mau menyalahkan, salahkan saja anakmu yang sangat bodoh. Aku cuma bilang, ingin kuliah. Dia malah sibuk kerja, antar makanan demi bayar kuliahku. Dia juga siapkan materi belajarku. Untung dia jago menebak soal ujian. Kalau tidak, mustahil aku masuk kampus semudah ini. Kamu bisa begitu? Aceng mana? Aceng sudah korbankan darahnya untukmu. Tegak-tegaknya kamu bicara begitu. Apa kamu punya nurani? Dasar nenek tua. Kamu bilang siapa yang nggak punya hati nurani? Kalau kamu punya waktu luang, mendingan bawa telur ini buat anakmu supaya otaknya tambah pintar. Siapa tahu dia masih bisa lulus SD. Paman, aku dengar kamu kerja mengumpulkan barang bekas ya. Menurutmu apa kamu benar-benar sanggup membiayai anakmu kuliah? Hah? Kalian ini... Oh ya, hampir lupa kasih tahu. Ini pacarku, cendekiawan terkenal Likian. Kalau dibanding anakmu yang nggak berguna itu, kamu masih kalah 7, 8, 9, 10 tingkat. Kok kamu nggak tahu malu banget sih? Anakku sudah memberikan segalanya untukmu, tapi kamu malah bersama pria lain. Kamu begini, nenek tua, kamu ngomong apa sih? Ibarat pilih pohon buat bersandar. Anakmu sih tak berguna itu, ogah aku nikah sama dia. Dengan dia? Nenek tua, coba kamu pikirkan. Umurmu sudah segini, tapi tidak punya kemampuan apa-apa.
Anggap saja Li Hua mau menikah dengan anakmu. Kamu akan memberikan berapa banyak mahar untuk Li Hua? Jangan-jangan kamu cuma mau memberikan satu keranjang telur ini saja sebagai penggantinya ya? Kalian benar-benar keterlaluan. Walaupun keluarga kami miskin, tapi kami juga tidak bisa menerima penghinaan seperti ini tanpa alasan. Hari ini aku akan membalas kalian semua. Pergi sana! Caramu itu Berani-beraninya kamu bikin onar di tempatku, benar-benar tidak tahu diri. Yanzi! Hei, nenek tua, tadi kamu kan marah-marah banget. Sekarang kok malah tiduran di lantai? Ayo dong, cepat bangun! Kak Chen dengar Ibu An Yicheng punya penyakit jantung. Mungkin penyakit jantungnya kambuh. Nenek tua, kalau mau mati, matilah di tempat lain. Jangan mati di sini, sialan bikin repot saja. kamu panggil saja aku. Hei, kamu ngapain? Aku sama sekali nggak nyentuh kamu. Kamu jatuh sendiri, tahu? Jangan salahkan aku ya. Cingge, bawa ke RS saja. Kalau sampai ada apa-apa, kita bakal susah jelasinnya. Nenek tua, hari ini kamu ketemu aku itu masih untung buat kamu. Angkat telepon dulu. Katanya... Si Zhou Yingyue, cepat ke sini. Jika ibumu mati, itu salahmu. Apa? Sebenarnya ada apa dengan ibuku? Halo? An Yicheng. Aku juga ikut tunggu aku. Bu, dokter, ibu saya kenapa? Pasien sakit jantungnya kambuh lagi, kondisinya sangat buruk dan harus segera dilakukan operasi bypass. Dokter, saya mohon tolong selamatkan ibu saya. Tenang saja, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Segera bayar biaya operasinya, sore ini juga akan langsung saya tangani. Dokter, saya tidak tahu berapa biaya operasi ibu saya. Kamu punya uang berapa? Setidaknya ada 5 juta, kira-kira 5 juta. Ada 5 juta ya? Kamu ini miskin, jangankan 5 juta, mau keluarin 500.000 saja, kamu sudah kesulitan. Memang saya belum bisa kumpulkan uang sebanyak itu secepat ini. Dok, tolong operasi ibu saya dulu. Setelah uangnya ada, saya akan segera melunasinya. Boleh ya, Dok? Maaf Pak, di rumah sakit kami tidak ada aturan seperti itu. Anda harus membayar dulu baru bisa operasi. Silakan Anda pertimbangkan secepatnya. Maaf dokter. Hei anak muda, kamu kampungan ya? Kamu kira rumah sakit ini apa? Pasar tradisional? Masih mau ngutang dulu, bener-bener nggak tahu aturan. Ini sudah takdir ibumu. Lihat saja, dia ngotot memberi saya telur segala. Memangnya saya kelihatan kekurangan telur? Lin Li Hua, ibuku sudah cukup baik padamu. Tega sekali kamu bicara begitu. Apa kamu tidak punya hati? Kamu teriak-teriak apa? Salahkan saja dirimu yang tidak becus. Bayar 5 juta saja tidak mampu. Kalau ibumu mati, itu nasibmu. Bukankah cuma 5 juta? Uang itu biar saya yang bayarkan untuk dia. Kenapa kamu lagi yang muncul? Kamu memang orang kaya, tapi kamu membuang-buang uang 5 juta ini. Untuk orang tak berguna seperti dia. Sungguh. Uangku sendiri, bebas kupakai apa saja. Lagi pula Dokter An itu bintang incaranku. Kutunggu dia menjadi penulis kontrakku. Dan Bahkan memang sebenarnya itu abadi. begitulah Guru Bai. Jangan tertipu olehnya. Dia memang bisa menjawab soal, tapi tidak bisa menulis artikel. Mengontraknya hanya akan rugi. Saya berbeda. Saya lulusan Qingda dan sering menang lomba menulis sejak kecil. Kontrak saya takkan menyesal. Anda beda dengannya bagaimanapun. Jarang ada yang seberuntung kamu, dasar omong kosong. Tunggu, kan cuma punya studio sendiri. Kok sombong sekali? Aku tidak perlu sombong, tapi dibanding kalian, aku masih jauh lebih baik. Kamu... Bai Hui, pikirkan lagi. Dia tak bisa menulis bahkan buta huruf. Apa tak takut ditertawakan jika mengontraknya? An Yicheng bisa dipercaya. Dia pasti akan menjadi yang terbaik, pendekar pedang. Bai Hui, jangan terlalu sangat percaya diri. Sampah seperti dia ingin masuk ke dunia sastra. Aku tidak akan setuju sama sekali.
Bai Hui, kamu penulis yang sangat aku hormati. Jangan terpengaruh orang seperti dia agar tidak tertular sial. Hati-hati, nasib keluargamu bisa jadi berbeda. Nona Bai, terima kasih karena bersedia membayar biaya operasi ibuku dan juga terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Tapi aku benar-benar tidak punya bakat menulis. Aku juga tidak ingin menjadi seorang penulis. 5 juta ini anggap saja aku pinjam darimu. Nanti kalau aku sudah punya uang pasti akan aku kembalikan. Sudah aku bilang dia memang tidak punya kemampuan. Sekarang ketahuan juga kan? Bai Hui, dengar kan? Dia sama sekali tidak punya bakat menulis. Dia itu cuma seorang pengantar makanan, mana mungkin dia bisa mengembalikan 5 juta yang kamu pinjamkan. Saran saya, jangan pinjamkan 5 juta itu ke dia. Dia nggak sepadan buatmu. Aku akan berusaha. Mau usaha gimana? Sekalipun nggak makan minum seharian penuh, kamu nggak akan bisa dapat 5 juta itu. An Yi Cheng, jangan-jangan cuma mau untung tanpa modal ya. Pokoknya kamu jangan sampai tertipu olehnya. Kalau dia memang punya kemampuan seperti itu, mana mungkin sampai sekarang masih jadi tukang antar makanan. Aku percaya pada An Yicheng, dia pasti bisa mendapatkan 5 juta itu. Uang 5 juta ini tak perlu kamu kembalikan. Kamu adalah calon berbakat yang kuincar. Anggap saja ini sebagai bukti dari ketulusanku. Aku akan menunggu sampai kamu bergabung dengan studiku. Bai Hui, kenapa masih mau berutang padanya? Apa sebenarnya yang kamu lihat darinya? Begitu melihatnya sekali, aku tahu An Yicheng itu jenius. Kamu tak bisa menghargainya karena tak punya selera. Inilah perbedaan besar di antara kita. Bai Hui, kamu tertarik pada bakatnya atau pada dirinya sendiri? Orangnya? Tak kupungkiri, aku memang suka An Yicheng. Apa? Kamu benar-benar naksir An Yicheng si pecundang? Ternyata rumor itu benar. Kontrak itu cuma alasan membuang Haizi. Dulu aku sempat mengagumi wanita tak tahu malu sepertimu. Memalukan sekali. An Yi Cheng, mungkin saja kamu belum tahu tentang urusan asmara Bai Hui kan? Sini, biar aku kasih tahu. Katanya di studionya itu, para cowok-cowok muda yang kelihatannya adalah penulis kontrak studio. Sebenarnya mereka itu adalah simpanan Bai Hui. Haha, An Yi Cheng, menurutmu? Dengan penampilanmu yang sekarang, kamu bisa bertahan berapa lama di sisinya? Jaga bicaramu. Aku akui pernah pacaran dengan penulis itu, tapi hubungan kami wajar sebagai pria dan wanita. Tak sekotor ucapanmu. Lagi pula aku tulus pada An Yicheng. Jangan omong kosong. Kamu sendiri nggak tahu reputasimu seburuk apa. Kamu pikir cuman karena nulis 2 buku, kamu sudah hebat banget. Aku bilang, An Yicheng, sekarang kamu sudah sampai di titik seperti ini. Sampai harus menjual tubuhmu demi bertahan hidup. Aku benar-benar kasihan padamu. Hubungan aku dan Nona Bai itu bersih. Jangan fitnah kami. Bersih? Mana mungkin aku percaya? Kalau bersih, kenapa dia harus bayar biaya operasi ibumu? Aku suka An Yicheng, jadi aku rela bantu bayar. Emang kenapa sih? Hanya saja dia belum terima cintaku. Kalian berdua, kenapa sih bicara sok mulia? Ini jelas cuma transaksi uang yang terang-terangan. Diamlah, apa aku salah? An Yicheng itu memang orang gagal yang cuma bisa menjual tubuhnya. Cukup Lin Lihua, bukankah kamu meremehkanku? Maka aku justru akan membuktikan padamu. Aku pasti akan menciptakan yang terbaik di dunia ini. Wen, tunggu sampai kau dipermalukan. Jangan omong besar, dengan kemampuanmu, mungkin di kehidupan selanjutnya. Memang ada saja orang yang tidak tahu diri. Mereka mengira karena punya dukungan dari Bai Hui, maka bisa bertindak sesuka hati dan berbuat seenaknya saja. Ku peringatkan, dunia sastra itu tidak mudah ditembus. Masih berani bermimpi menciptakan karya yang lebih baik. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Aku harap kalian benar-benar mengingat apa yang kalian lakukan hari ini. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Baik, aku akan menunggu hari di mana kamu membuat studio Bai Hui bangkrut. Saat itu tiba, aku pasti akan datang untuk mengucapkan selamat padamu. An Yicheng, Aku sudah lama aku tidak pernah melihat orang sebodoh kamu. Baik, aku akan menunggu hari di mana kamu berlutut memohon ampun padaku. Ayo kita pergi. Nona Bai, apakah Anda benar-benar percaya bahwa aku bisa menciptakan karya terbaik? Aku percaya padamu. Aku akan selalu berdiri di belakangmu dan mendukungmu. Kita sepakati meski sudah tanda tangan kontrak dengan studio Bai Hui, tapi cuma sebagai penulis. Soal hubungan kita belum kupikirkan.
Tenang saja. Para rekan jurnalis sekalian, serta rekan-rekan industri, ini konferensi pers peluncuran karya perdana An Yicheng, Era Baru. Selamat datang semuanya. Era Baru. Karya langka yang luar biasa ini saat dirilis menggemparkan Daxia, sebuah mahakarya klasik. Penulis sehebat An Yicheng tak tertandingi. Meski menulis 10 tahun lagi, aku tak akan bisa menyamai karya Era Baru miliknya. Tak mimpi aku menulisnya. Sezaman dengan Tuan An Yicheng dan baca karyanya adalah kebanggaan terbesarku. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Rekan-rekan media, silakan ajukan pertanyaan Anda. Pak Anceng, ingin tanya, bagaimana Anda menciptakan karya luar biasa, Era Baru? Era Baru, cerita yang sudah saya rencanakan sejak awal. Hadiah ini saya persembahkan sepenuh hati dan jiwa bagi dunia. Anggap Era Baru hadiah dunia, itu sangat romantis. Berapa lama waktu untuk membuat karya hebat ini? Tak lama, sekitar 1 minggu saja. Benar-benar jenius, karya sehebat ini cuma butuh waktu 1 minggu. Tak, Nana. Pembuatan Era Baru sangat singkat. Bagaimana An Yicheng melakukannya? Tentu saja, yaitu dengan menjiplak. Semua sudah lihat jelas. Naskah asli di tanganku. An Yicheng hanyalah pecundang pencari ketenaran. Dengan kemampuan An Yicheng, mana mungkin dia bisa menulis karya sehebat ini? Dia cuma pencuri karya orang lain. Lin Lihua sudah tunjukkan naskah aslinya. Jelas sekali, An Yicheng menghalalkan segala cara demi meraih ketenaran. Aku salah menilainya. Katanya penulis jenius. An Yicheng berani mencuri karya orang lain. Orang seperti ini masih berani tampil di pesta perayaan ini. Aku tahu anak ini kelihatan bermasalah. Mana mungkin dia mampu? Buku ini, cerita dan idenya tak mungkin ditulis orang miskin seperti dia. Kalian jelas-jelas memfitnah. An Yicheng, siapa tak tahu sifatmu? Aku tahu kok. Kamu cuma beruntung bisa jawab beberapa soal saja. Kalau memang berbakat menulis, kenapa hidupmu masih semiskin ini? Beraninya memfitnah orang duluan, bertahun-tahun menderita sampai begini. Bukankah ini semua gara-gara kamu, An Yicheng? Masih berani membantah. Kamu itu cuma seorang kurir, fokus saja mengantar makanan. Malah datang ke sini dan menipu. Di tempat kami, orang bermoral rendah sepertimu tidak diterima. An Yicheng, muka kamu tebal sekali. Sudah jelas ketahuan menjiplak, masih berani di sini. Kalau aku jadi kamu, sudah dari tadi aku kabur karena malu. An Yicheng, kenapa kamu belum juga pergi dari aula pesta ini? Di sini tidak ada tempat untuk pencuri. Benar, menurutku dia harus mengadakan konferensi pers biar anak muda ini meminta maaf secara terbuka dan mengakui bahwa dia adalah pencuri karya orang lain. Mencuri saja tidak cukup, dia menipu semua orang. Menyuruhnya minta maaf itu terlalu ringan. Dia harus berlutut dan bersujud di depan kita. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari aula pesta ini. Lin Lihua, baru beberapa hari tak bertemu. Kamu malah lebih tidak tahu malu. Apa hakmu bilang aku tidak tahu malu? Kamu yang tak tahu malu. Jangan kira aku tidak tahu kalau naskahmu itu palsu. Kamu cuma mau memfitnahku dengan membawa naskah palsu itu. Kamu masih belum cukup tidak tahu malu. Kamu keras kepala sekali. Buat apa aku memfitnahmu? Karya ini penuh referensi klasik dan gambaran kota modernnya sangat dalam. Aku tahu seberapa luas pengetahuanmu. Coba tanya semua yang hadir di sini, ada berapa orang yang percaya? Pokoknya aku yang pertama tidak percaya. Dari dulu aku sudah merasa ada yang aneh dengan An Yicheng ini. Kalau seorang kurir makanan biasa saja bisa menulis karya seperti ini, berarti Nobel Sastra sudah dikuasai Mei Tuan dong. Aku juga tidak percaya. Lihat saja penampilannya. Sama sekali tidak ada aura sastrawan. Aduh, ayam hutan dipasangi bulu saja masa langsung mengira dirinya sudah jadi burung phoenix. Lin Lihua, jawab aku. Selain naskah di tanganmu itu, apa ada bukti lain membuktikan aku menjiplak? Kalau tidak ada, lalu kenapa? Isi karyamu ada di naskah ini. Bukankah itu bukti kamu menjiplak?
Kalian terus-menerus menuduhku menjiplak. Kalau begitu coba katakan siapa yang menulis naskah ini? Kamu. Kalian bahkan tidak tahu siapa penulis naskah aslinya, tapi masih berani memfitnah An Yicheng. Menurutku, naskah yang kamu pegang itu jelas dibuat setelah melihat karya An Yicheng. Sengaja dipalsukan untuk memfitnah dia. Kalian, aku sampai malu mau ngomong apa. Sebenarnya, aku tak ingin memojokkan. Kalau bisa dimaafkan, ya sudah. Tapi kalian seperti ini, kalian mempermalukan diri sendiri. Mengingat masa lalu kita, aku tak ingin membuatmu malu di depan umum. Tapi karena kamu keras kepala, aku turuti saja. Naskah ini, kamulah yang menjiplak punyaku dan Li Qian. Benar, karya ini adalah hasil kerja keras saya selama 10 tahun. Kemudian melalui bimbingan dan revisi dari Hua. Barulah akhirnya karya ini mulai terbentuk. Tak disangka, pada akhirnya malah menjadi milik orang lain. Apa? Tidak, kalau begitu bukankah Li Qian jadi korban yang dirugikan? Benar juga. Aku bilang, kenapa An Yicheng yang dulu tidak terkenal, sekarang tiba-tiba menonjol? Ternyata dia itu mencuri karya Li Jian. Caranya benar-benar sangat menjijikkan. Kalau bukan karena An Yicheng si licik itu, seharusnya Li Qian sudah punya tempatnya sendiri di dunia sastra. Tapi tak disangka, pencuri itu malah merebut kehormatan yang seharusnya miliknya. Mau mengambil keuntungan dari keberhasilanku? Apa kalian mampu? Jangan bandingkan dirimu denganku. Aku dari keluarga terpandang dan sejak kecil besar di Amerika. Makanya bisa menulis Zaman Besar. Sedangkan kamu, Yang Yu Cheng, cuma orang miskin yang untuk makan pun harus berhitung. Aku tahu betul kelakuan An Yicheng. Dia tak pantas membimbing Li Qian. An Yicheng, kurir desa sepertimu mana paham soal barang mewah di buku ini? Aku yakin kamu bahkan belum pernah melihatnya sama sekali. Oh, jadi kalian semua pikir aku sedang berbohong ya? Siapa sih yang nggak tahu kalau kamu, An Yicheng, itu dulunya cuma kurir makanan? Orang itu lulusan luar negeri dari Amerika, pengalaman dan wawasannya mana bisa kamu bandingkan? Siapa bilang tidak? Karya Zaman Besar tak mungkin ditulis asal oleh kurir makanan sepertinya. Dia hanya menjiplak karya Li Qian. Mana mungkin Li Qian jadi penggemar orang lain? Li Qian benar-benar sial harus berurusan dengan orang setebal muka seperti dia. Hei, siapa suruh dia nekat? Tidak takut ketahuan menjiplak. Lalu hasilnya apa? Hidupnya cuma begitu saja. Aku memang tidak punya latar belakang keluarga yang mapan. Tapi sejak kapan menulis butuh itu? Masa penulis juga harus turun-temurun? Anak orang kaya jadi generasi kedua konglomerat, anak selebriti jadi generasi kedua bintang, sedangkan anak orang miskin ya tetap saja miskin. Mau pakai cara licik buat masuk ke dunia budaya, aku kasih tahu nggak bakal bisa. Lan Yicheng ya? Kamu terima nasib saja. Kamu memang nggak punya itu. Titik balik hidup adalah air ketuban. Hal yang tak dimiliki sejak lahir sampai akhir pun tetap takkan punya, pasti takkan menang. Memaksa masuk lingkaran yang bukan milikmu, ujungnya pasti babak belur. Tahu diri sedikit, An Yicheng, jangan keras kepala. Segera akui di konferensi pers bahwa Zaman Besar menjiplak karya Li Qian. Jadi, kami tidak akan menuntutmu lagi. Sepertinya kamu ingin membujukku agar menyerahkan karyaku sendiri kepada Li Qian, ya? Di depan umum, kalian secara terang-terangan merebut hasil kerjaku. Apa kalian tidak punya rasa malu? Aku sudah lama menyiapkan karya ini, mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran. Tapi tiba-tiba, karya An Yicheng dirilis yang membuatku sangat terkejut. Karyanya memiliki kemiripan hingga 80-90% dengan milikku. An Yicheng tak peduli itu karya orang. Dia hanya ingin merilisnya duluan demi meraup untung. Keterlaluan, di mana keadilan karena ada orang seperti An Yicheng? Si perusak kelompok, dunia sastra kita melemah seperti sekarang. Kalau orang seperti An Yicheng saja bisa berhasil, bukankah itu sama saja menghina semua penulis orisinal? Menurutku, An Yicheng harus mengadakan konferensi pers dan meminta maaf secara terbuka. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Semuanya diam. An Yicheng tidak menjiplak siapapun. Saya sendiri, Bai Hui, bisa membuktikannya. Bagaimana kamu bisa membuktikannya untuknya? Naskah asliku ini ada di sini. Semua orang bisa melihatnya sendiri, An Yicheng. Dia pencuri yang mencuri karya orang lain. Nah, kalian boleh
membawa barang bukti yang belum tentu asli, tapi tidak mengizinkan aku menjadi saksi? Atau kalian merasa aku tidak cukup layak untuk menjadi saksi bagi An Yicheng? Tentu saja tidak. Aku Bai Hui atas nama grup Bai, bersedia menjadi saksi untuk An Yicheng. Karya ini sepenuhnya hasil ciptaan An Yicheng sendiri. Sama sekali tidak ada unsur plagiarisme. Kenapa kamu begitu yakin dan percaya padanya? Dia itu cuma seorang pengantar makanan. Aku bersaksi demi kebenaran. Aku terlibat langsung dan menyaksikan proses penciptaan karya An Yicheng dari awal sampai akhir. Dengan begitu, mana mungkin ada unsur plagiarisme? Benar juga, Direktur Bai adalah pemimpin grup Bai. Ya. Kalau beliau tidak melihatnya secara sendiri, mengapa harus membela An Yicheng? Jangan-jangan An Yicheng memang bukan menjiplak? Lalu, bagaimana dengan naskah aslinya? Perkataan Direktur Bai juga sangat berpengaruh di industri ini. Jangan-jangan An Yicheng memang benar-benar difitnah? Kalau begitu, berarti orang yang bermasalah justru Li Qian dan Lin Yuhua, ya. Bai Hui, jangan tertipu lagi oleh An Yicheng. Dia itu penipu. Klaim proses kreatifnya dari awal sampai akhir itu bisa saja palsu. Pasti dia dapat isi naskah Li Qian lewat koneksiku. Dia baca naskah kita, lalu mengeklaimnya sebagai miliknya. Direktur Bai dibutakan olehnya. Kalau masih tertipu, itu salah Anda. Aku lihat jelas An Yicheng memang punya kemampuan itu. Sedangkan kamu hanya kumpulan orang yang menilai dari luarnya saja. Seorang presiden besar dari grup Bai malah justru membela orang yang punya niat seperti ini. Apakah di antara mereka ada hubungan pribadi? Menurutku, ini semua karena An Yicheng menggoda Direktur Bai demi mendapatkan keuntungan. Jadi, Direktur Bai pun bersekongkol dengannya. Bahkan sampai bersaksi palsu untuknya. Apa? An Yicheng ini benar-benar punya moral yang sangat buruk. Bahkan ingin hidup enak dengan mengandalkan Direktur Bai. Sungguh rendah sekali. Sejak awal, An Yicheng memang pria yang hanya mengandalkan wanita kaya, penggoda ibu-ibu kaya. Hari ini, saya bongkar wajah aslinya agar Direktur Bai tidak lagi terbuai olehnya. Mengandalkan wanita kaya. Dengan kondisi An Yicheng yang miskin seperti itu, masa ia Direktur Bai sampai buta matanya? Saya benar-benar tidak mengerti. Dia itu cuma kurir makanan. Apa sih kelebihannya? Aku tahu. Pasti karena dia itu benar-benar sangat bersemangat di ranjang, makanya Direktur Bai begitu memperhatikannya dan memandangnya secara berbeda, ya kan? Direktur Bai, Anda harus hati-hati. Si An Yicheng itu cuma gigolo loh. Hati-hati saja kalau dia sampai membawa penyakit kotor yang tidak bisa diceritakan. Saya mengagumi bakat An Yicheng dan menghormati kepribadiannya. Kami berdua bersikap jujur dan terbuka. Hanya orang dengan pikiran kotor seperti kalian yang akan punya niat seperti itu. Ya, An Yicheng, kalau An Yicheng itu gigolo, memangnya kamu lebih baik darinya. Maksudmu apa? Aku tahu, Bai Hui. Kamu cuma wanita murahan yang naik jabatan karena pria-pria itu. Kamu di posisi ini karena mereka, kan? Di lingkaran ini, siapa sih yang nggak tahu hubunganmu dengan Tuan Xue sangat dekat? Kalau bukan karena bantuan Tuan Xue, mana mungkin bisa kamu seperti sekarang? Sudah jadi perempuan murahan, masih sok suci. Soal Bai Hui dan Tuan Xue 2 tahun lalu itu memang sempat jadi gosip besar. Perkembangan Bai Hui yang begitu pesat dalam 2 tahun terakhir pasti ada dorongan dari Tuan Xue di belakangnya. Ya, benar. Iya juga sih, sudah tidur sama pria tua, masa masih peduli An Yicheng cuma tukang antar makanan? Menurutku, memang cocoknya begitu, apa adanya saja. Kemampuan Tuan Xue itu memang sudah diketahui semua orang. Karya-karya Bai Hui sebelumnya juga pasti ada campur tangan Tuan Xue. Dia itu cuma numpang nama saja, tinggal menikmati hasilnya. Dari mana kalian dengar gosip nggak jelas kayak gini? Aku, Bai Hui, bisa begini karena usahaku sendiri, secara bertahap. Jangan asal tuduh tanpa bukti. Abaikan mereka. Jika hatimu kotor, apapun yang kamu lihat terlihat kotor. Gimana rasanya tidur sama pria tua? Kamu, Bai Hui, naik ke atas juga dengan cara-cara kotor begitu. Jadi wajar saja kamu nggak jijik sama An Yicheng. Pelacur cocoknya sama anjing, pelanggang. Menurutku kalian berdua pasangan serasi, sudah jodoh dari sananya. Haha, kata-kata itu aku kembalikan persis untuk. Karena kalian terus mendesak, aku juga tidak perlu lagi menjaga perasaan kalian. Kalian kan minta bukti, bukan? Ini dia buktinya. Ini apa? Bukti apa ini? Beginilah proses
pembuatan An Yicheng. Dulu, agar dia tak dijebak, aku sengaja merekam video. Ternyata benar-benar terpakai juga. Ini adalah proses penciptaan An Yicheng. Bahkan referensinya juga terekam jelas. Tak disangka, An Yicheng ternyata tidak seperti yang terlihat di permukaan. Ternyata dia memang punya kemampuan yang cukup hebat. Kemampuanku jauh lebih dari ini. Lin Lihua, kalian yang suka menambah beban saat orang lain kesusahan dan hanya ikut arus, lihatlah baik-baik. Ini baru permulaan, kedepannya aku akan membuat kalian benar-benar mengakui kemampuanku. Kini kubuktikan An Yicheng tidak bersalah. Aku tidak tahu dari mana kamu dapat naskah ini. Tapi yang asli tak bisa dipalsu. Aku tidak akan membiarkan kalian terus memfitnah dan menjebak An Yicheng dengan tuduhan tak berdasar ini. Tak disangka, yang benar-benar tak tahu malu adalah pasangan pria wanita tak tahu malu. Kayaknya mereka iri karena An Yicheng berprestasi besar di usia muda, jadi berniat buruk. Ini tak cuma merusak nama baik An Yicheng, tapi juga merampas hasil kerjanya untuk temannya. Kejam sekali. Cuma video, apa bisa jadi bukti? Bagi Direktur Bai, palsukan video itu gampang sekali. Kayaknya mereka memang merasa bersalah. Kalau tidak, kenapa siapkan video itu dari awal? Masih saja membantah. Benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati ya. Hari ini aku akan tunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya yang berhati busuk. Ini apa? Ini apa? Kau pasti lebih tahu daripada aku. Transaksi apa yang kau lakukan dengan Lee Bowen? Bagaimana Tuan Lee membocorkan soal kepadamu? Kau tidak tahu. Bagaimana bisa kau punya ini dan memberikannya padaku? Kak Wang, kau menemaninya setiap malam. Bisakah kau membocorkan satu pesan singkat, bos? Kamu harus benar-benar berusaha keras. Coba lihat, apa susahnya sih? Tidak, maksudku harus benar-benar berusaha. Lihat kita berdua, kamu harus tampil baik. Aku buat kamu menang seleksi ini. Yap. Terima kasih banyak ya atas bantuannya Kak Bowen. Jadi tunggu apa lagi sih sekarang ini sayangku? Ayo cepatlah sedikit Kak Wang, kamu ini memang benar-benar sangat nakal sekali ya. Aduh, telingaku panas sekali. Ternyata yang mengandalkan tubuh untuk naik jabatan itu orang lain. Orang lain ya? Lee Bowen membantu perempuan jalang ini. Mereka kompak memfitnah An Yicheng. Sungguh tidak tahu malu. Ternyata Li Qian sebagai tamu juga membuka jalan belakang untuk Lei Lihua. Dunia para bos besar ini memanglah penuh intrik. Maaf. Aku benar-benar hilang akal. Ini salahku. Aku tahu aku salah. Liza, kamu tidak akan sekejam itu kan? Tolong lepaskan aku ya. Maaf, aku sempat khilaf melakukan ini. Kumohon jangan sampai kamu sebarkan ini, karena jika tidak hidupku akan hancur. Baru sadar dan mengaku salah. Terlambat, aku tidak akan lagi berbelas kasihan padamu. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Pas jebak An Yicheng, gak kepikir bakal begini? Dia pantas difitnah separah itu? Kumohon, tolong beri aku satu kesempatan lagi, Yicheng. Aku benar-benar tidak ingin hancur nama dan hidupku. Kamu sungguh tidak tahu malu, sudah mengkhianatiku, masih ingin aku menutupi kalian. Perempuan sepertimu diberi 1000 kesempatan pun tak akan berubah. Tolong percayalah padaku sekali lagi. Kita bersama selama ini. Apa itu tidak cukup buatmu percaya padaku lagi? Kamu benar-benar sadar salahmu. Kurasa tidak. Kamu cuma merasa akan hancur. Ini uang, tak ada kesempatan lagi bagimu. Kalau terus menggangguku, jangan salahkan jika aku tak akan segan-segan. Kamu bicara sok bermoral. Aku tetap digoda oleh kalian berdua. Kalau berani menyebarkan ini, aku pasti habisi kalian. Kalian semua mau apa mengelilingi? Pergi, cepat pergi. Jangan dijual. Kalau lari lagi akan kulaporkan kalian. Nona Lin Lihua, kabarnya Anda dan Li Qian diduga melakukan kecurangan di otak terkuat demi naik jabatan. Bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Tuan Li Qian, sebagai tamu acara, Anda justru mengistimewakan Li Lihua. Bukankah ini melanggar aturan acara secara serius? Keduanya diduga memfitnah Tuan An menjiplak naskah kalian. Bisa publikasi isinya? Pergi. Kalian kenapa tidak pindah saja? Itu semua berita palsu, itu tidak benar. Jangan rekam lagi, jangan rekam.
terkait rekaman video Nona Bai, apakah ada komentar atas kekacauan ini? Apakah Tuan Licien akan mengadakan klarifikasi melalui konferensi pers? Mengenai isu kecurangan kalian di The Brain, apakah pihak produksi bakal syuting ulang dan membatalkan kualifikasi Nona Lilihua? Yicheng, kamu tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Di sini ya, kenapa aula pesta ini begitu ramai? Bukankah itu Shue dari keluarga Wenan? Ada angin apa dia ke sini? Wah, Tuan Shue ini biasanya sangat tertutup. Tak sangka bisa melihatnya langsung. Kedatangannya kali ini juga agak telat. Tuan Shue, bukankah Tuan Shue sering membantu Pak Bai dan punya hubungan khusus? Mungkin mereka datang karena Pak Bai. Astaga, ini menegangkan sekali. Cewek ini diam-diam simpan pria pas donaturnya datang. Lihat apa yang dia lakukan. Tuan Shue ini wajahnya memang tampak ramah dan baik hati, tapi cara-caranya sangat lihai. Kali ini, menurutku mereka berdua benar-benar akan tamat. Paman ketiga, kenapa Anda datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bukankah nanti aku malah akan terlibat gosip dengan keponakanku sendiri? Ayahmu sudah pergi lebih dulu. Aku benar-benar tak menyangka. Aku yang hanya membawakan sepatu, keponakanku sendiri malah jadi bahan omongan orang. Dijadikan bahan gosip? Ternyata Bai Hui adalah keponakan Tuan Shue. Kalau begitu, Direktur Bai bukan promosi karena fisik. Sudah kuduga Direktur Bai memang bukan orang seperti itu. Pasti ada yang memfitnahnya di belakang. Tahu keluarga Direktur Bai terpandang, tapi ternyata luar biasa. Tuan Shue kerabat Direktur Bai? Kamu pasti An Yicheng, bukan? Sebagai junior, aku ingin tahu nasihat apa yang senior punya. Aku sudah melihat karyamu. Bagus sekali generasi muda yang patut diperhitungkan. Aku datang karena ingin bekerja sama denganmu. Apa? Tuan Shue sudah lama tidak muncul. Tak disangka kali ini langsung mencari An Yicheng. Debut An Yicheng memang mengesankan. Tapi dibanding prestasi Tuan Shue, itu seperti anak kecil. Apa istimewanya hingga memikat perhatian Tuan Shue? Dia cuma penulis baru, peluang besar ini. Beranikah Tuan Shue kasih? Dan sanggupkah dia terima? Oke? Kerjasama sama Shue. Hormat buat junior. Aku sangat mengagumi anak muda sepertimu. Xiaohui juga sering menyebutmu padaku. Menurutku, sudut pandang dalam karyamu sangat unik dan penuh wawasan. Kamu adalah bibit yang bagus. Aku ingin mengundangmu untuk menulis film baruku. Aku bersedia berinvestasi 1 miliar. Tuan Shue, film dana 1 miliar Anda langsung investasi. Cari saya ini mau beramal ya? Paman San, An Yicheng sekarang baru punya 1 karya. Membiarkan dia menyutradarai film Anda secepat ini sepertinya agak... Kalian anak-anak muda memang cerdas, benar juga. Film ini adalah batu ujian untuk menguji seberapa dalam kemampuanmu. Kita lihat apakah karyamu itu hasil dari akumulasi yang matang atau hanya inspirasi sesaat. Berani tidak bertaruh dengan saya? Bertaruh? Taruhan apa? Saya ingin film ini meraih pendapatan box office 1 miliar. Kalau kamu memang mampu, semua untungnya tidak akan saya ambil sepeser pun, anggap saja membangun hubungan baik. Tapi kalau gagal, 1 miliar itu harus kamu kembalikan utuh. Bagaimana? Berani taruhan tidak? Kalau aku bisa memenangkan taruhan ini, aku bisa merawat ibuku dengan baik. Ada masalah? An Yichou, pikirkanlah baik-baik. Meski paman ketiga terlihat ramah, dia sangat ketat menilai karya. Kemampuanmu terbatas, ingin menang taruhan darinya. Sepertinya itu terlalu memaksakan diri. Terima kasih atas perhatianmu. Hanya saja, kali ini memang merupakan kesempatan langka bagiku. Jika aku berhasil, aku bisa membangun nama di dunia budaya dan mewujudkan cita-citaku. Aku juga bisa membuat ibuku hidup tanpa kekhawatiran lagi. Kan sudah kubilang, aku bisa rawat ibumu. Kenapa ambil risiko sebesar ini dan bertaruh dengan paman ketiga? Paman ketiga, Anda keterlaluan. Bukannya bantu, Anda malah mencelakainya. Anak muda berbakat itu memang bagus. Tapi kalau tidak punya keberanian bertaruh segalanya, akan sulit meraih hal besar. Rapat selesai. Terima kasih, tapi aku tidak ingin orang bilang aku hidup dari wanita. Aku ingin berjuang sendiri. Ucapan Tuan Shue benar. Kalau berhasil, bagus. Tapi kalau gagal, setidaknya aku jadi tahu batasan diriku sendiri. An Yicheng,
Percayalah padaku, aku akan pergi. Terima kasih atas kesempatannya. Aku terima taruhannya dan pasti tak akan mengecewakan Anda. Bagus, anak muda. Lakukan saja dengan sepenuh hati. Aku sangat percaya padamu. Iya. Kalau dipikir-pikir sepertinya memang benar begitu. Bagus sekali, sangat bagus, penuh semangat. Bagus, ini sangat bagus. Tadi pose yang kamu lakukan itu sungguh bagus. Film An Yicheng itu tidak ada apa-apanya. Film kita inilah yang akan menjadi juara box office terbesar tahun ini. Hahaha. Haha Kak Tian, sekarang film-film sudah tidak menarik lagi, tidak ada adegan yang menegangkan sama sekali. Benar. Film kita benar-benar unik. Pasti bisa laris manis di box office. Benar. Itu cuma orang biasa saja. Berani-beraninya bersaing dengan kita. Coba lihat, film biasa mana bisa menarik perhatian seperti film kita yang ada unsur erotis lembut ini. Nah, sudah saya bilang, benar kan? Makanya batasan-batasan yang ada harus dibuat lebih longgar lagi. Kalau kamu terus menutup-nutupi semuanya seperti itu, mana mungkin penonton bisa suka. Agar badanmu terasa lebih segar. Kalau An Yichen sudah kejam, jangan salahkan kita. Mau hancurkan nama baikku, dia pasti akan membayar mahal. Mau menerima taruhan dari Tuan Shui itu, apa dia tidak sadar diri? Apakah dia punya kemampuan itu? An Yichen, tunggu saja sampai kamu bangkrut. Begitu juga dengan ibunya yang sakit-sakitan itu. Jangan harap ada yang bisa tenang. Si Bai Hui itu berani sekali membongkar skandal di acaraku. Tunggu saja nanti sampai filmku meledak, aku akan menyuruh dia sujud di kakimu. Aku penasaran bagaimana kabar syuting film An Yichen itu. Aku sudah suruh orang cari tahu. Katanya di sana suasananya sangat ketat. Mana mungkin mereka mau menemuiku? Cheng, kamu kesini mau apa? Aku tahu, jangan-jangan kamu lagi pusing nggak bisa syuting. Makanya mau datang ke sini buat nyolong ide kita ya. Aku kasih tahu, nggak bakal bisa. Aku kesini mau apa? Kalau aku nggak datang, kamu mau syuting film vulgar begini? Masih punya malu? Urusan apa sama kamu? Kamu itu siapa? Berani-beraninya datang ke sini ngomong besar sama aku. An Yicheng, jangan sok menggurui. Film kita ini karya seni orisinal, bukan film vulgar. Li Lihua. Karena sudah lama kenal, aku sengaja datang mengingatkanmu. Kalau tetap syuting film ini, kamu hanya akan menghancurkan diri. Kamu sudah terjebak skandal program itu? Apa mau reputasimu makin hancur? Kamu ngerti apa sih? Dia melakukan ini demi seni. Kamu orang biasa, kamu nggak akan pernah mengerti. Kalau film kita meledak, berita negatifku tertutup dan aku bangkit lagi. Lagi pula, kehancuranku ini salahmu, An Yicheng. Tega-teganya kamu datang mengguruiku. Adegan vulgar yang banyak memperlihatkan tubuh dan adegan panas. Itu yang kalian sebut seni? Kalau begitu, seni kalian itu terlalu murah. Kamu cuma kurir pengantar makanan, mana ngerti hal-hal seperti ini? Kamu cuma iri melihat perkembangan kami yang pesat, makanya kamu datang ke sini sengaja cari gara-gara dan bikin onar, kan? Apa kalian pikir penonton tidak punya akal sehat dan tidak bisa melihat kalau karya kalian ini cuma sampah hanya demi uang? Menipu atas nama seni di sini. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kamu cuma kebetulan beruntung karena mendapat perhatian dari Tuan Shui. Jangan terlalu membanggakan diri. Jangan lupa, waktu aku masih kuliah di Akademi Film, kamu masih naik motor listrik nganterin makanan. Sepertinya aku terlalu baik padamu, sampai lupa siapa dirimu. Li Lihua, kamu menjijikan. Demi uang, kamu rela merendah dan bekerja sama akting dengan mereka. Langkah selanjutnya, apa kamu mau ke Jepang buat mengembangkan karier? Diamlah, kamu iri tapi pura-pura kesini mengkritik aku atas nama An Yicheng. Kamu kurang kerjaan banget sih. Kamu dengar nggak sih? Li Hua bilang apa? Dia itu cuma nganter makanan, malah jadi bodoh sendiri. Coba kamu pikir, nganter makanan aja buru-buru kayak orang nggak berguna. Kalau dikasih 1 miliar, kira-kira dia bisa apa?
Kamu cuma pendatang baru yang sudah meredup, tapi berani bicara besar. Jelas, kamu pasti takut film kami mengalahkanmu. Makanya kamu diam-diam datang mengintip perkembangan syuting kami. Sepertinya kamu pasti akan mengecewakan Pak Shu karena kamilah juara box office tahun ini. Pak Shue pasti menganggapmu tak berguna, lumpur yang tak bisa jadi tembok. An Yicheng, daripada ribut di sini, lebih baik siapkan saja film sampahmu itu. Masa kalau filmmu jelek, kamu tidak rela film orang lain bagus? Dokter An, kamu kan sudah bertaruh dengan Pak Shue. Kalau film yang kamu buat nanti nggak tembus box office 10 miliar, kamu bahkan harus jual celana dalammu sendiri loh. Dia memang sial, masih berani mimpi box office 10 miliar. Asal tahu saja, kali ini Pak Shue salah pilih orang. Lihat saja kelakuannya. Kalau ada bioskop yang mau beli filmnya saja, itu sudah terlalu memanjakannya. An Yicheng, jangan sampai film 10 miliarmu jadi bebanmu. Jangan salahkan aku jika tak mengingatkan. Kalian nggak perlu khawatir, box office 10 miliar itu pasti jadi milikku, An Yicheng. Gak salah dengar, dari kata box office 10 miliar, apa hubungannya sama kamu? Kok bisa kamu sepede itu? Menurutku, dia cuma keras kepala. Aku punya penulis paling terkenal, dan tim yang paling top, dia punya apa? Dikasih 10 miliar pun, dia tetap tukang antar makanan, orang kampung, apa dia mengerti soal bikin film? Sekelompok amatiran mau tandingi tim elit kita, nggak tahu diri, melawan batu dengan telur, apa nggak sia-sia? Tanpa 10 miliar Tuan Shue, kamu tahu cara pakainya? Hah, kekayaan luar biasa ini. Kekayaan itu jatuh ke kepalamu, kamu tak sanggup menampungnya. Orang kacau buat film kacau. Kasihan sekali mata penonton. Mending segera pulang dan siapkan film kacau itu. Jangan sampai saat film kami meledak di box office, kamu cari orang di sini. Terima kasih atas infonya, tapi saya mampir ke sini karena film saya sudah selesai syuting, sudah pasti menang. Jadi memang ada waktu luang buat melihat-lihat kemampuan kalian. Film 10 miliar sudah selesai syuting. Kamu cuma butuh 2 bulan. An Yicheng, kamu ini mau menipu siapa sih? Kamu cuma cari malu. Kalau filmmu kelar, aku sujud panggil kamu ayah. Tahu nggak 10 miliar itu sebanyak apa? Iya benar. Wah, aku rasa omonganmu ini sudah kelewat batas. Sampai ke langit saja. Orang seperti dia nggak perlu kita ambil pusing, kan? Kamu sudah panik dan nggak tahu harus berbuat apa. Makanya datang ke kru film kami untuk cari makan. Siapapun, segera usir dia dari sini. Pencuri mayat Wang An Yicheng sama sekali tidak tertarik dengan film kalian yang asal-asalan dan tidak ada inovasinya. Asal tahu saja, filmku hanya menggunakan biaya 10 juta, produksi murah, sisanya sudah aku kembalikan ke Pak Shue. Tuh kan, apa aku bilang? Dikasih investasi 1 miliar ke dia, An Yicheng. Kira-kira dia bisa bikin film nggak? An Yicheng, ngeledek aku ya? Jangan malu-maluin di sini. Kalau nggak mampu, jangan sok ambil kerjaan gede. Pak Shue pasti nyesel banget udah kerja sama dan investasi di filmmu. Karena hal ini sungguh akan menjadi kesalahan yang teramat besar dalam karirnya. Kalau begitu, berani nggak taruhan? Taruhan? Taruhan apa? Taruhan box office. Kalau aku menang, kalian harus berlutut dan minta maaf. Kalau kalah, terserah kalian mau apa, aku terima. Aku berani taruhan sama kamu. Kalau filmmu tembus 10 miliar box office, jangankan berlutut. Lewat kolong celanamu pun aku mau. 10 miliar itu sedikit. Filmku, Anida, baru selesai syuting. Dan aku yakin pasti tembus 100 miliar box office. $100 miliar box office, ya. Kamu bilang film ini bisa dapat 100 miliar box office. Kalian semua dengar, kan? Dengar nggak? Film yang cuma butuh 2 bulan syuting dan modal 10 juta juga mau dapat 100 miliar box office? Kamu bercanda? Kamu kira penonton itu bodoh semua? Semakin lama omonganmu makin nggak masuk akal, An Yicheng. Kamu sengaja datang ke kru kami. Jangan-jangan cuma mau mempermalukan diri sendiri. Terserah kalian mau percaya atau tidak, itu tidak masalah. Saya memang percaya diri dengan karya saya. Tentu, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa jadi lelucon monumental dalam sejarah perfilman. Apa ada film box office tanpa investasi produksi besar? Saingi karya klasik pakai biaya rendah, cuma mimpi. Tuan Shue pun tak berani bicara begitu.
Film karya pendatang baru biasanya diabaikan. Kamu, anak muda nekat, malah berani sesumbar. Kita lihat saja saat tayang nanti, betapa malunya kamu dipermalukan. Baru dapat sedikit prestasi saja sudah besar kepala. Sutradara bekas tukang antar makanan bisa bikin apa sih yang bagus? Tidak tahu diri. Omongan besar seperti itu, hampir kelewatan. Orang itu harusnya tahu batas kemampuannya. Tapi jelas sekali kamu tidak paham prinsip itu. Begini saja, sekarang kamu berlutut dan memohon maaf padaku. Siapa tahu aku masih bisa memberimu kesempatan. Lucu sekali, kesempatan apa yang bisa kamu berikan padaku? Memberimu kesempatan untuk ikut bermain di film kami. Nanti kamu bisa tampil dan mengumpulkan sedikit biaya pengobatan untuk ibumu yang sekarat itu. Kalau tidak, nanti saat kamu bangkrut total, ibumu hanya akan bisa terbaring di ranjang menunggu ajal. Aku tahu ada peran yang cocok untuknya. Di film kita ini ada peran kurir makanan. Dia pasti bisa memerankannya dengan baik. Memang benar, tidak ada yang lebih cocok untuk peran itu selain dia. Tapi apa masih perlu akting? Itu sudah seperti jadi diri sendiri. Siapa tahu nanti malah jadi terkenal. Tidak perlu, aku sangat percaya pada Anidaku. Aku tidak sudi bersekongkol dengan orang seperti kalian. Seorang kurir yang bekerja di bawah hujan dan angin, sekarang malah sok bermartabat. Baiklah, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Jangan terlalu besar bicara dulu, sebaiknya kamu memikirkannya matang-matang lagi. Lagi pula, meskipun kamu kalah taruhan dengan Tuan Shue, setidaknya dirimu sendiri tidak akan kalah seburuk itu. Paling tidak, kamu masih bisa menjadi seorang figuran, kan? Jangan pura-pura kuat kalau memang tidak mampu. Kalah taruhan nanti hanya akan mempermalukanmu. Aku benar-benar bakal kasihan melihatmu nanti. Kalian tidak perlu khawatir. Lebih baik fokus saja buat film vulgar kalian itu. Soal hasilnya, nanti setelah tayang, kita lihat dan bicarakan lagi. Tak disangka film kita selesai syuting secepat ini. Aku putuskan untuk mentraktir seluruh kru makan-makan sebagai perayaan atas rampungnya syuting film kita, Anida. Film ini rampung dengan biaya minim dan waktu singkat berkat kerja keras seluruh kru. Tentu saja jasamu paling besar. Kalau bukan karena kamu yang sibuk bantu sana-sini di lokasi syuting, film kita takkan sebagus ini. Jadi, terima kasih sekali padamu. Semua ini berkat kemampuanmu. Pak Shue sudah melihat hasil akhirnya dan dia merasa sangat puas dan terkejut. Aku tidak menyangka film pertamamu bisa dibuat sebagus ini. Yakinlah saat tayang nanti, film ini pasti akan mengguncang seluruh industri perfilman. Bakat hebat pun tetap butuh orang yang mengenalinya. Tanpa dukunganmu, mungkin aku masih sibuk mengantar makanan. Aku sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah kamu berikan ini. Karena kamu bilang terima kasih padaku, lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Jadi sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin aku percaya padamu? Lulu, bagaimana kalau kamu menyerahkan dirimu padaku? Gawat, sepertinya ada masalah besar. Ada apa ini? Kenapa buru-buru masuk? Apa yang terjadi? Jadi ada rumor investasi film kita minim dan bermasalah. Bahkan ada yang sewa buzzer untuk menjatuhkan sutradara Yang Yicheng. Tidak perlu ditakuti. Ini hanyalah salah satu cara Lin Lihua dan yang lainnya untuk menekan kita. Tapi sekarang tidak ada yang mau menonton film kita. Meski filmnya sudah selesai, di bawah tekanan ini tidak ada yang berani membelinya. Sebelum filmnya selesai, beberapa jaringan bioskop sudah berebut ingin membelinya. Kan? Entah siapa tersinggung, film kita, Anida, terus dihambat dan tak kunjung tayang. Keterlaluan, kok bisa begini? Saya Bai Hui, bertahun-tahun belajar budaya Tiongkok. Baru kali ini ada yang berani tidak menghargai saya. Tolong jangan emosi dulu. Silakan pergi dulu. Ada asap, ada api. Sepertinya ada yang sengaja menjegal kita. Itulah sebabnya film kita selalu sulit ditayangkan. Maksudmu mereka yang melakukannya? Kenapa mereka begitu? Tidak bisa. Aku harus menemui Likian dan Li Bowen untuk minta penjelasan. Jangan buru-buru dulu. Jika dugaanku benar, mereka mungkin akan segera datang sendiri ke sini. Selamat
Yucheng, kamu cerdas juga. Aku datang untuk merayakan kegagalan kalian. Bagaimana rasanya susah payah bikin film tapi batal tayang dan sia-sia? Ternyata kalianlah yang main curang di belakang. Nekat menekan An Yicheng. Memang kalian tidak segan-segan melakukan apapun. An Yicheng, jangan-jangan sekarang kamu masih bermimpi tentang film box office ratusan miliar ya? Aku kasih tahu, jangan harap, karena film kamu itu bahkan tidak bisa ditayangkan sama sekali. Kalian panik, takut aku memecahkan rekor box office, makanya pakai cara-cara kotor seperti ini. Nggak mau kalah ya? Nggak mau kalah. Cara kalian itu benar-benar terlalu rendah. An Yicheng, kami melarang film yang kamu buat untuk tayang itu demi kebaikan penonton. Kamu cuma seorang kurir miskin yang tidak punya koneksi apa-apa, masih berani bermimpi jadi sutradara besar. Aku kasih tahu, Xiange punya banyak cara supaya film kamu tidak bisa tayang. Dia memang punya kemampuan itu. An Yicheng. Sekarang di masyarakat ini, kalau tidak punya uang dan tidak punya koneksi, kamu itu bukan siapa-siapa. Dan kamu sekarang, ya kamu itu bukan siapa-siapa, mengerti? Hahaha. Jadi sejak awal kamu memang tidak berniat adil dan pakai cara licik buat tekan filmku supaya aku nggak bisa tampil. Itu memang rencanamu, kan? Kamu ternyata tidak terlalu bodoh juga. Benar, tapi lalu kenapa? Kamu, seorang kurir rendahan, tidak akan pernah kubiarkan menginjak kepala kami. Kebetulan sekali saya datang ke sini dan bisa bertemu dengan kalian. Anak-anak muda yang sedang berkumpul dan sangat ribut di sini. Kalian cukup berani di depan mataku memikirkan hal kotor seperti ini dan memainkan trik rendah. Tuan Shui, ini hanya urusan pribadi Xiao Wei. Tidak perlu Anda ikut campur sejauh itu. Tuan Shui, itu cuma Xiao Bei yang bercanda, hanya main-main. Aku tidak peduli dan tidak mau ikut campur soal urusan pribadi kalian. Aku sudah melihat karyanya. Aku sangat mengapresiasi karyanya dan bersedia memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Jika kedepannya kalian masih bermain curang dan melakukan persaingan tidak sehat, jangan salahkan aku sebagai investor kalau aku bertindak tegas. Terima kasih nasihatnya, Tuan Shui. Kami sudah menyadari kesalahan kami. Paman ketiga, apakah benar film kita bisa tayang di bioskop? Tentu saja, jika karyanya bagus, aku tidak keberatan memberi kesempatan bagi karya yang baik untuk menonjol. Terima kasih, Tuan Shui. Karyamu sudah diperlihatkan Xiao Hui padaku. Hasilnya sangat bagus, kamu sangat berbakat. Namun, hari ini aku datang menemuimu bukan karena urusan itu. Bukan karena urusan itu? Lalu karena apa? Iya, benar. Soal pernikahan Xiao Hui. Paman Said. Aku adalah paman ketiga Xiao Hui. Ayah Xiao Hui sudah lama tiada. Jadi urusan pernikahannya memang seharusnya aku yang mengurus. Paman ketiga, saya mengerti maksud Anda. Tapi saya... Menyebalkan sekali, sudah susah payah membuat karya An Yicheng tidak bisa diterbitkan. Entah kenapa kabar itu bisa sampai ke telinga Tuan Shui yang tua bangka itu. Aduh, siapa suruh si An Yicheng itu entah dapat keberuntungan dari mana sampai-sampai menarik perhatian Tuan Shui. Bukankah dia menempel pada si Bai Hui? Tanpa bantuan rahasia Bai Hui, mana mungkin Tuan Shui akan memperhatikannya? Pecundang yang hidup dari belas kasihan, berani menyaingiku. Aku ingin dia keluar dari dunia budaya ini. Tuan Shu tua itu, di dunia budaya, selalu mendapatkan maunya. Sekarang kulihat dia benar-benar melindungi An Yicheng. Kita belum bisa menyentuhnya. Terus gimana? Kalau gini terus, nanti dia bakal nindas dan nginjak kita. Tidak mungkin aku mau diinjak-injak oleh seorang rendahan pengantar makanan. Lebih baik mati saja. Sekarang benar-benar tidak ada cara untuk mengatasi Ai Cheng? Apakah sekarang benar-benar sudah tidak ada cara lagi untuk mengatasi Ai Cheng? Ada cara atau tidak? Sebenarnya ada satu cara, tapi aku butuh bantuan kalian berdua. Meng, memang kamu yang paling pintar. Cepat katakan, apa idemu? Ayolah, mendekat sedikit ke sini. Jadi pertama-tama kita... Bagus sekali, luar biasa. Ide ini benar-benar sangat hebat. Meskipun film An Yicheng bisa tayang, toh tetap saja tidak akan ada orang yang peduli. Hahaha. An Yicheng, tunggu saja pembalasanku. Kita lihat saja nanti.
Terima kasih sudah hadir untuk ikut. Itu adalah Andi, sutradara utama. Dia benar-benar masih sangat muda, baru berusia 20-an, tapi sudah bisa membuat film sendiri. Masa depannya sungguh cerah. Bukan cuman kamu, Tuan Shue pun sama. Lihat saja di acaranya, dia juga ikut mempromosikan film baru An Yicheng. Jika rilis film Anida sukses besar, sutradara An Yicheng bakal langsung naik daun dan populer. Terima kasih atas kehadiran semua dan atas dukungan serta perhatian kalian terhadap Anida. Belakangan ini, sutradaraan memang sedang sangat beruntung ya. Di satu sisi, Tuan Shue memandangmu dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, film pertamamu akan resmi tayang mulai hari ini. Masih muda, tapi sudah meraih prestasi sebesar ini. Benar-benar pahlawan muda. Kabarnya, Tuan Shue bahkan ingin menikahkan keponakannya denganmu. Tahukah kamu keponakan Tuan Shue itu adalah CEO dari grup Bai yang sangat terkenal? Dapat perhatian Tuan Shue dan menikahi direktur Bai itu seperti menghemat 30 tahun perjuangan hidup. Sebenarnya kakak ipar saja yang tidak mau. Biru, tolong beri aku jalan lagi ya. Li Qian Lin Li Hua, kalian kesini mau apa? Hari ini kan acara penghargaan. Jangan-jangan kalian mau bikin keributan lagi? Yang kalah harus terima, kami kesini untuk menepati janji atas usahamu sendiri kan? Anceng, jangan-jangan kamu sendiri sudah lupa janji besar yang kamu ucapkan waktu itu. Mana mungkin lupa? Dia jelas-jelas masih ingat dengan baik. Cuma karena dia kalah taruhan sama kita, jadi nggak berani ngaku saja. Taruhan? Taruhan apa? Tentu saja taruhan yang dibuat An Yicheng sendiri. Dia sesumbar kalau karya barunya, Anida, bisa tembus box office 10 miliar. Waktu itu kamu sendiri yang menantang taruhan itu. Kenapa sekarang malah nggak berani ngaku? Wo Shuai, An Yicheng, apa jangan-jangan kamu tahu bakal kalah? Makanya sengaja cuek supaya kami lupa soal taruhannya. Masa depan Anida menjanjikan, tapi box office 10 miliar rasanya masih mustahil. An Yicheng hanya terdiam. Sepertinya dia sudah tahu dirinya pasti kalah. Sudah tahu kalah tapi nggak mau ngaku. An Yicheng ini nggak sportif. Dengan karakter begitu, mana mungkin bisa bikin karya bagus. Tidak perlu kalian khawatir, saya sendiri ingat semuanya dengan jelas. Jika saya kalah taruhan, tentu saja saya akan menepati janji saya. Lagi pula, hari ini baru saja pemutaran perdana Anida. Sekarang membicarakan soal box office rasanya terlalu dini, bukan? Kamu kok masih berani ngeyel? Siapa sih yang nggak tahu kalau Anidamu sudah gagal total? Bahkan di pemutaran perdana saja sudah sangat sepi begini, apalagi beberapa hari ke depan. Film penuh berita negatif begini saja untung tidak diturunkan. Mana mungkin tembus box office 10 miliar? Benar-benar mimpi di siang bolong. Berita negatif apa? Berita negatif yang mana? Film perdana karya An Yicheng, Anida, baru tayang namun terseret isu plagiarisme. Promosi Anida yang berlebih bikin penonton ilfil. Pasca perdana banyak yang beri ulasan buruk. Rating film Anida anjlok ke titik terendah. Penulisnya An Yicheng cuma bagus di permukaan, aslinya cuma pemburu ketenaran. Kamu bilang apa? Sudah lihat kan? Mata masyarakat itu tajam loh. Anida yang dibuat oleh Yicheng itu, ya benar-benar sampah. Kamu masih berani bertaruh dengan kami. Sekarang penilaian terhadap Anida begitu buruk. Jelas sekali kalau keberhasilanmu, An Yicheng, sama sekali bukan karena bakat atau kemampuan asli, tapi karena kamu cuma bisa mengandalkan orang lain. Tanpa bantuan Bai Hui yang berkuasa, paling kamu cuma kurir makanan di sudut jalan. Kamu itu sampah yang naik modal perempuan. Mimpi pecahkan rekor box office itu cuma mimpi siang bolong. Gak nyangka An Yicheng halalkan segala cara demi terkenal. Benar-benar tanpa batas. Sekarang mimpinya menjadi sutradara sudah hancur. Nilai filmnya anjlok dan tidak akan bisa bangkit lagi. Tuhan memang adil. Dia pikir penonton itu bodoh, pakai film murah dan syuting singkat buat untung besar. Dia terlalu tinggi hati. Datang ke acara ini cuma sia-sia bagimu. Kau An Yicheng takkan masuk daftar. Kau memang sangat percaya diri ya, merasa pasti bisa menang besar di acara penghargaan ini. Mendapatkan penghargaan film terbaik. Film yang dibuat oleh seorang kurir makanan bisa menang film terbaik. Kalau begitu, PPT atau slide presentasiku juga bisa dapat penghargaan film terbaik dong. An Yicheng, sebaiknya kau segera menepati taruhanmu, lalu angkat kaki dari tempat yang memang bukan milikmu ini.
Kalau kau tetap memaksa bertahan di sini, itu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Dulu dia penulis baru menjanjikan, tapi tak lama kemudian beralih ke dunia film dan mendalami seni. Ingin makin terkenal, sayangnya terlalu serakah seperti ular menelan gajah hingga malah jadi bumerang baginya. Sekarang bukan cuma filmnya yang gagal, bahkan reputasimu pun sudah hancur. Salahkan dirimu sendiri, An Yicheng. Terlalu ambisius, akhirnya tidak ada satupun yang berhasil dilakukan. Anida sudah jadi sasaran semua orang. Kenapa kamu masih bertahan di sini, An Yicheng? Dan apa kamu masih berharap penghargaan film terbaik itu milikmu? Kamu bilang Anida tembus box office 10 miliar. Jika tidak kamu siap diperlakukan sesuka hati? Film Anida milikmu itu sudah benar-benar jadi bahan ejekan di seluruh internet. Wah, jangan-jangan kamu masih merasa kalau dia itu masih bisa bangkit lagi? Ya, aduh, jangan-jangan menurutmu dia sebenarnya hanya sedang berusaha mengulur waktu saja? Nilai Anida anjlok drastis. Menurutku ini pasti ada hubungannya dengan kalian berdua. Bukankah begitu? Tuduhan tanpa dasar. Kami ini siapa sampai bisa mempengaruhi pendapat penonton? Masalahnya filmmu buruk. Promosi tak mengubah fakta bahwa film itu seperti kamu cuman sampah. Kalau kamu mau membatalkan taruhan sendiri, bilang saja ngapain ngotot. Semua orang sudah lihat penilaian di internet. Semua penilaian publik secara luas, baik dari dalam maupun luar negeri, menunjukkan penolakan pada Anida. Ini membuktikan secara sangat jelas bahwa dia memang tidak cocok tampil di layar lebar. Meski An Yicheng kurang pengalaman dan wajar jika ada kekakuan dalam proses pembuatan film, tapi berani bicara besar sebelum tayang, lalu menolak untuk menepati janji adalah karakter sangat buruk yang sama sekali tidak pantas berada dalam lingkungan budaya dan industri kita. Berani taruhan tapi saat kalah tidak sportif. Memalukan sekali, kan? Kalau aku jadi kamu, sih, sudah malu untuk tetap berada di sini. Hei An, kamu dengarkan perkataan anak ini. Dia menuduh Li Qian dan Lin Lihua yang mencelakainya. Lucu sekali. Untuk apa kami repot-repot mencelakai kamu? Maksudmu semua komentar di internet ini kami yang rekayasa sendiri? Dalam berbicara dan bertindak harus ada bukti. Kamu menuduh kami tanpa dasar seperti ini. Lihat, menurutmu orang-orang percaya? Kami sendiri jelas tidak percaya. Suruh saja An Yicheng keluar dari acara penghargaan ini. Cuma modal beberapa akun, kamu sudah menuduh kami penjahat. Mimpi. Karya kami sudah dinominasikan untuk penghargaan film terbaik. Kami yakin di acara kali ini, karya kami pasti akan memenangkan penghargaan ini. Menurutku, An Yicheng sebenarnya sudah tahu siapa yang menang. Makanya dia mulai bicara ngawur. Dia duluan yang menjelek-jelekkan kami. Sempit sekali hatinya. Tuan Shui benar-benar salah menilai dia. Dengan sikap seperti itu, dia tidak akan pernah bisa menciptakan karya bagus atau menjadi terkenal. Sekarang semuanya sudah jelas. Semua prestasi itu hanyalah faktor keberuntungan An Yicheng. Saat harus unjuk gigi, dia langsung memperlihatkan aslinya. Meskipun berbulu indah, ayam hutan tidak akan jadi phoenix. Dia hanyalah seorang kurir rendah. Kalau bukan karena mereka menyewa buzzer untuk menjelek-jelekkan karyaku, lalu kenapa semua akun yang memberikan komentar buruk itu adalah akun-akun baru? Iya, benar. Komentar buruk terpopuler ini rata-rata menggunakan foto profil default dan ID acak, sehingga diragukan keaslian penggunanya. Terus akun ini jelas-jelas fans Li Qian, tapi sengaja nonton perdana Anida dan ulas buruk 2000 kata. Jelas banget ini haters menyamar. Komentar buruk serupa muncul berulang kali. Jika bukan iseng, ini pasti upaya sengaja untuk menjatuhkan. Teman-teman jangan percaya kata-kata sepihak orang licik ini. Saya yang paling tahu betapa rendahnya An Yicheng. Sejak dulu dia memang suka melempar tanggung jawab. Karena itulah kami akhirnya putus. Ternyata Yan Lihua adalah mantan pacar An Yicheng. Pantas saja An Yicheng selalu menargetkan mereka. Ternyata karena alasan ini, demi menaikkan statusnya, dia memaksa putus dengan saya hanya untuk mencari wanita yang bisa membantu karirnya. Setelah susah payah melupakan, dia tak rela saya bahagia dan pasti menekan saya saat sedang terpuruk.
teman-teman. Si An Yicheng ini benar-benar munafik yang bermuka dua. Jangan sampai kalian tertipu. Karena rencana film terbaiknya gagal, dia malah balik menggigit kami. Orang dengan karakter seburuk itu tidak mungkin bisa membuat film bagus. Dia tidak pantas ada di sini sekarang. Cepat turun dari panggung dan enyahlah dari dunia budaya. An Yicheng mencoba mengejar penghargaan film terbaik, tapi dia pasti sadar diri soal kemampuannya. Sebenarnya dia cuma mau menyeret mantan pacarnya ke dalam masalah. Qin Yuan, kamu ini masih laki-laki nggak sih? Sama mantan saja tidak bisa bersikap baik. Apa direktur bayi itu buta? Lihat saja dirimu sendiri, benar-benar. Kabar baik Anida, kita sampai saat ini hari ini. Sudah menembus batas, kamu sudah terkenal sekarang. Kabar baik Anida, kita sampai saat ini hari ini sudah menembus 1 miliar box office. Apa? Mana mungkin? Anidanya Ai Yicheng sudah benar-benar flop, komentarnya sangat buruk. Siapa yang mau menonton karya dengan rating serendah itu? Hari pertama, penayangan langsung 1 miliar box office. Ini pasti bohong, pasti palsu, pasti Ai Yicheng sendiri yang mengatrol angka box office-nya. Cuma 1 miliar box office saja kok. Ai Yicheng kan pernah sesumbar mau meraih 10 miliar box office. Menurutku film ini kekuatannya nggak bertahan lama, sama saja seperti Ai Yicheng. Box office ini sepertinya sudah mentok di sini. Langsung meraih 1 miliar box office dalam sehari, ini agak terlalu tidak masuk akal. Sulit untuk tidak percaya kalau ini hasil rekayasa. Ai Yicheng cuma pengantar makanan. Mana dia tahu soal 1 miliar box office? Makanya ketidaktahuannya itu jadi bahan tertawaan. Langsung meraih 1 miliar box office sehari, benar-benar tidak masuk akal. Sulit untuk tidak percaya kalau ini hasil rekayasa. Ai Yicheng itu kan cuma seorang pengantar makanan. Mana dia tahu seperti apa konsep 1 miliar box office? Mungkin karena ketidaktahuannya itu, makanya jadi bahan tertawaan seperti ini. Sebentar lagi penghargaan film terbaik, saya ingin lihat trik apalagi yang dimainkan Ai Yicheng. Benar, memang aku pernah mengatakan bahwa filmku Anita bisa dengan mudah menembus box office 10 miliar rupiah. Baru 1 miliar box office sudah mimpi 10 miliar. Dikasih matahari sedikit saja sudah belagu kamu. Baru dapat sedikit prestasi saja sudah sombong dan puas diri. Ai Yicheng, 1 miliar box office itu sudah batas kemampuanmu. 10 miliar, jangan mimpi. Tapi sekarang aku sudah benar-benar berubah pikiran. Aku sangat yakin bahwa Anita pasti bisa mencapai box office 10 miliar hari ini juga. Tidak bisa, aku bilang benar-benar tidak bisa. Ai Yicheng, kamu lucu sekali. Menurutku, kamu bukan datang untuk acara penghargaan film terbaik ini, tapi untuk acara penghargaan komedian terbaik. Kamu benar-benar suka bercanda ya? Manceng, kalau kamu mau membual, kenapa harus membual soal ini? Semua orang tahu, box office 10 miliar di hari pemutaran perdana. 10 miliar kamu itu uang arwah ya, diterbitkan oleh Bank Surga dan Bumi. Yicheng, bukankah kamu bilang punya kemampuan raih box office 10 miliar? Tapi kenapa masih antar makanan 20 tahun lebih? Sekarang kamu berani membual apa saja. Meski ada sedikit prestasi, kamu tetap seperti Sun Yang Er yang belum pernah melihat dunia. Kira-kira An Yicheng berbakat, tapi nyatanya cuma omong kosong. Berani-beraninya bicara aneh begitu. Ternyata dia cuma si bodoh yang tak berguna. Orang seperti ini tidak punya dasar ilmu, tidak pantas di sini. Hari ini kita bongkar kedoknya dan biar dia kembali antar makanan saja. Pendapatan box office sampai ratusan miliar? Konyol. Jika Tuan Shui ada di sini, dia pasti akan merasa sangat malu mendengarnya. Tuan Shui yang terpandang malah mengikuti An Yicheng yang sama sekali tidak berguna ini dan berakhir tragis seperti ini. An Yicheng, jangan ceroboh meraih box office ratusan miliar itu tak semudah itu. Aku, An Yicheng, pasti akan memecahkan rekor box office selama bertahun-tahun ini, percayalah. Ini film pertamamu. Walau kamu sudah hebat, wajar saja jika masih sedikit kurang pengalaman. Kekurangannya tak menutupi keunggulannya. Kurasa dia bakal menonjol di antara karya sezamannya. Sepertinya ada tamu misterius yang datang. Ketua
Ketua kelas, tamu misterius acara penghargaan sudah datang. Dia punya hak veto untuk langsung menentukan pemenang film terbaik kali ini. Siapa tamu misterius ini? Pasti dia sutradara besar di industri ini. Atau mungkin penulis terkenal yang ternama di dunia sastra. Semua karya dalam seleksi kali ini merupakan juara box office tiap kuartal. Persaingannya sangat ketat. Entah siapa yang akhirnya akan memenangkan penghargaan film terbaik. An Yicheng, Itu bukan tempat dudukmu. Turun dari sana. Biasanya kalau aku nggak mengawasi kamu, kamu bisa bikin ulah ya. Berani sekali kamu ini. Bisa-bisanya langsung duduk dengan santai di kursi penghargaan film terbaik. Senior, meskipun ini agak lancang, tapi menurutku Anidaku memang punya kemampuan dan layak untuk itu. Anak muda yang terlalu arogan itu bukan hal yang baik. Anida memang karya yang bagus, dan kamu juga sutradara baru yang sangat potensial, tapi untuk penghargaan film terbaik kali ini, kamu belum pantas mendapatkannya. Jangan kira hanya karena Tuan Shui memandangmu lebih, kamu jadi merasa istimewa. Jangan terlalu bangga, penghargaan film terbaik ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Tuan Shui mau membimbingmu karena dia menghargai kamu, tapi kamu malah membuatnya serba salah seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Cepat turun dari sana. Kamu itu siapa sih? Hanya mantan kurir pengantar makanan. Baru terjun ke dunia ini, sudah berani bermimpi meraih penghargaan film terbaik. Kamu seperti kodok ingin makan daging angsa saja. Masih mimpi jadi aktor terbaik? Kamu itu pungguk merindukan bulan. Apa karena Nyonya Shui terlalu memanjakanmu? Makanya dia jadi sombong sekarang. Film-film pesaing penghargaan film terbaik kali ini semuanya adalah juara box office. Sekarang, film Anida bahkan hanya meraup 100 juta, belum cukup untuk masuk ke tahap seleksi. Sudah tahu lancang, cepat turun atau jatuh dari situ. Kalau tidak, saat sutradara Shui marah, kamu bisa diboikot industri hiburan. Kalau begitu, Senior Shui, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Jika saya menang, Anda harus mengakui di depan umum bahwa film Anida saya layak bersaing untuk penghargaan film terbaik. Bagaimana? Memangnya kamu siapa? Kok seenaknya saja mau taruhan? Wah, ini terlihat sangat menarik. Saya akan menerima tantanganmu. Taruhan yang terakhir, meskipun sekarang kamu belum mencapai box office 100 juta. Tapi hari ini adalah hari penayangan perdana. Box office 1 miliar tinggal menunggu waktu. Jadi saya anggap kamu menang. Katakan saja, apa taruhan kali ini? Masih soal box office. Jika hari ini box office Anida saya menembus 10 miliar, maka Anda harus setuju dengan semua syarat yang saya ajukan. Kalau tidak, saya serahkan diri pada keputusan Anda. Saya ini sudah tua, kira-kira apa yang bisa kamu perbuat pada saya? Begini saja, saya menyukai permainan ini. Kalau sampai kamu kalah, aku ingin kamu keluar dari dunia seni dan budaya ini. Untuk selamanya. Pak Shui terlihat ramah, namun tetap punya ketegasan. Keluar dari dunia budaya selamanya merupakan hukuman yang berat. Pak Shui terlihat ramah, namun ia tetap tegas saat meninggalkan dunia budaya untuk selamanya. Hukuman ini benar-benar tidak ringan. Apa An Yicheng mau tetap di dunia hiburan? Atau dia bakal berjuang demi Anina? Dia pintar, selama ada harapan, peluang tetap ada. Jika tetap di industri ini, siapa tahu suatu hari dia bisa meraih piala film terbaik. Namun jika keluar sekarang, dia akan selamanya kehilangan kesempatan memenangkan penghargaan tersebut. Baiklah, terima kasih banyak Senior karena sudah memberi saya kesempatan ini. Saya juga menerima taruhan Anda. An Yicheng berhasil. Box office Anina tembus 700 juta. Cepat juga, barusan masih 1 miliar. Tapi, apakah masih ada ruang untuk terus naik? 1 miliar. Tren box office Yicheng bagus, siapa tahu itu benar-benar bisa tercapai. Sudah 2 miliar.
spesial. Kenapa bisa begini? Sebenarnya bagaimana si bajingan ini melakukannya? Sudah 5 miliar. Bagaimana mungkin kecepatannya sehebat ini? Apa An Yicheng memang sudah memperkirakannya sejak awal? Kecepatannya benar-benar Sudah 8 miliar. Tidak, tadi sistem sempat lag. Sekarang pendapatan box office Yicheng adalah 100 miliar. Perdana Menteri, penasihat militer, ini benar-benar keajaiban box office. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bukan aku atau dia. Kok bisa si Anying, si bajingan itu berhasil? An Yicheng, kau... Kalian bertiga diduga terlibat dalam pembuatan film terlarang. Ikut kami, kalian harus dibawa pergi. Aduh, kemarin pun aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dan pemenang untuk kategori penghargaan film terbaik kali ini adalah Anida. Namaku An Yicheng. Saya adalah seorang kurir makanan. Tapi tepat mulai hari ini semuanya berubah.